Selamat datang. Ini adalah pilihan Anda. Ibu menikah lagi dan mewariskan rumahnya padaku. Dengan satu syarat, aku harus merahasiakannya dari suamiku. Dan 2 bulan kemudian, aku dihadapkan pada sebuah kebenaran mengejutkan yang mengguncang seluruh hidupku. Saat kunci dimasukkan ke dalam lubang dan diputar, pintu besi yang berat itu terbuka dengan suara yang serak dan membebani, sama seperti perasaanku. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Melepas sepatu hak tinggi yang menyiksa rasanya seperti melepaskan karung pasir yang terikat di kakiku. Sepanjang hari di kantor, angka-angka menari di depan mataku, dan aku baru merasa bebas setelah jam pulang kerja. Jakarta sudah memasuki puncak musim hujan. Cuaca terasa sejuk menusuk. Tetapi udara di pusat kota tetap saja pengap oleh asap knalpot. Perjalanan dari kantor di SCBD ke apartemenku di Jakarta Selatan selalu terasa seperti siksaan yang mengerikan. Apartemen menyambutku dengan kesunyian yang mencekam. Suamiku, Bima, belum pulang. Sepatunya tidak ada di rak. Bukan kekecewaan, melainkan helaan napas pasrah yang sudah menjadi kebiasaan. Akhir-akhir ini ia selalu pulang larut, katanya banyak proyek di kantor. Usia pernikahan kami sudah 5 tahun, api cinta yang membara di awal dulu sudah lama padam, dan kini yang tersisa hanyalah rasa persahabatan yang tenang, tetapi terkadang terasa ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Aku melempar tasku ke sofa dan menggantungkan jaket kerjaku di sandaran kursi. Rumah ini rapi, tetapi terasa dingin. Kami sudah berusaha mendekorasi rumah agar terasa nyaman. Sofa berwarna krem, lukisan cat minyak yang kami beli bersama saat ulang tahun pernikahan ketiga, bahkan pot tanaman sirih gading yang tumbuh subur di sudut balkon. Tetapi tanpa kehangatan manusia, semua benda itu seolah kehilangan nyawanya. Seharusnya saat ini aku sudah berada di dapur menyiapkan makan malam yang hangat, tetapi kelelahan fisik berujung pada kemalasan mental. Aku membuka kulkas dan hanya menemukan beberapa butir telur dan sayuran yang mulai layu. Akhir-akhir ini Bima selalu makan malam di luar, dan aku pun hanya memasak Indomie atau memesan makanan lewat GoFood. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kami makan malam bersama sebagai keluarga. Aku memutuskan untuk merebus 2 butir telur untuk mengganjal perut. Saat sedang duduk termangu di meja makan, mengunyah telur hambar, suara bel pintu yang tajam memecah keheningan. Aku terkejut, sudah lewat pukul 7:30 malam. Kalau Bima, dia pasti punya kunci. Tidak ada juga teman yang akan datang tanpa memberitahu sebelumnya di jam selarut ini. Perasaan cemas yang samar mulai muncul. Aku berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang intip. Siluet yang buram namun familiar. Ibu. Aku bergegas membuka pintu. Rasa terkejut mengalahkan rasa lelahku. Ibu? Tumben jam segini? Tanpa telepon dulu, ibu berdiri di ambang pintu. Di tangannya ada sekantong kecil buah rambutan, sepertinya dari kampung. Ibu tampak sedikit gelisah. Rambutnya sudah mulai memutih, tetapi kulitnya masih tampak sehat. Sudah 3 tahun sejak ayah meninggal. Ibu tinggal sendirian di rumah peninggalan di daerah Tebet. Biasanya, akulah yang mengunjunginya di akhir pekan, atau ibu menelepon untuk menanyakan kabar dan memberi nasihat. Kedatangannya yang mendadak di malam selarut ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Ayo masuk dulu. Suara ibu tidak seperti biasanya, ada campuran rasa lelah dan tergesa-gesa. Oh, iya, masuk, Bu. Aku menyingkir agar ibu bisa masuk dan menerima kantong rambutan itu. Sudah makan malam? Naik taksi jam segini kan bahaya. Ibu tidak langsung menjawab. Beliau masuk dan memandang berkeliling. Dan kata pertama yang diucapkannya bukanlah menanyakan kabarku, melainkan, Mas Bima belum pulang? Ah, katanya ada rapat sampai malam. Sebentar lagi juga pulang. Aku menjawab sambil mencoba menutupi rasa canggung karena suamiku tidak ada saat ibuku datang. Ibu hanya bergumam singkat, lalu langsung duduk di sofa. Punggungnya tegak, kedua tangannya terkatup di atas lutut, menatapku. Tatapannya terasa sangat asing. Campuran antara tekad dan kecemasan. Ibu, sebenarnya ada apa? Ibu membuatku khawatir. Aku duduk di sampingnya. Jantungku mulai berdebar kencang. Segala macam pikiran buruk melintas di kepalaku. Apa ibu sakit? Apa ada yang mengancamnya? Apa ibu punya utang? Ibu menatapku lurus.
Beliau memang bukan tipe orang yang suka berbelit-belit. Maya, ibu datang hari ini karena ada hal yang sangat penting yang harus ibu sampaikan. Ibu menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan keberanian. Kamu harus dengarkan dengan tenang. Dan ini harus menjadi rahasia kita berdua saja. Udara di dalam ruangan terasa berat, dan suara detik jam dinding terdengar begitu jelas, seolah memukul jantungku. Aku menelan ludah. Keseriusan dalam suara ibu membuatku merasa bahwa gelombang besar akan segera menghantam kehidupanku yang tenang. Keheningan ibu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi terasa seperti selamanya bagiku. Aku berusaha berbicara dengan suara setenang mungkin. Apapun itu, katakan saja, Bu, aku mendengarkan. Ibu ragu-ragu. Beliau menoleh ke arah pintu sekali lagi, seolah takut Bima tiba-tiba pulang. Ibu memutuskan untuk menikah lagi. Aku membeku di tempat. Telingaku tidak berdengung, pikiranku juga tidak kosong, tetapi rasanya semua suara di dunia menjauh. Aku menatap wajah ibu, seolah ingin memastikan aku tidak salah dengar. Menikah lagi, maksud ibu? Menikah sekali lagi? Ibu mengangguk, kali ini lebih tegas. Benar. Ini keputusan yang sudah ibu pikirkan matang-matang. Baru 3 tahun sejak ayah meninggal. 3 tahun adalah waktu di mana rasa sakit masih terasa samar bagiku. Fakta bahwa aku tidak bisa lagi melihat sosok ayah saat lebaran atau acara keluarga lainnya masih terasa asing. Usia ibu baru lewat 60 tahun. Di usia segitu, biasanya orang tua mencari kebahagiaan dengan melihat anak dan cucu. Menikah lagi? Tapi kenapa begitu tiba-tiba? Siapa orangnya? Apa aku kenal? Tanyaku tergagap. Tidak. Kamu tidak kenal. Jawab ibu. Namanya Hartono. Seorang pensiunan guru. Dia teman lama ibu. Sebelum bertemu ayahmu. Pensiunan guru. Teman lama. Kata-kata itu tidak membuatku tenang. Teman lama. Tapi kenapa baru sekarang ibu cerita? Sudah lama bertemu dengannya? Orangnya bagaimana? Dia orang yang baik dan tulus. Ibu sepertinya ingin menghindari cerita yang lebih detail. Kami kebetulan bertemu lagi, dan ternyata kami cocok. Istrinya juga sudah meninggal beberapa tahun lalu, dan anak-anaknya sudah dewasa semua. Ibu pikir, daripada hidup sendirian begini, lebih baik kalau ada teman mengobrol pagi dan sore. Aku memandang ibu, dan aku bisa memahami kesepiannya. Setelah ayah meninggal, rumah tua itu menjadi kosong. Aku sudah beberapa kali memintanya untuk tinggal bersama kami, tetapi ibu selalu menolak. Katanya, hidup di apartemen terasa sesak, dan ia ingin tetap tinggal di tempat yang penuh kenangan dengan ayah, tapi sepertinya, itu bukan satu-satunya alasan. Beliau ingin memulai hidup baru. Tentu saja aku harus bahagia untuk ibu, tetapi ada sudut hatiku yang terasa tidak nyaman. Aku tidak menentang ibu mencari kebahagiaan. Tapi, baru 3 tahun ayah meninggal, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Ibu sedikit mengerutkan kening, ekspresi kesal yang jarang kulihat. 3 tahun itu singkat atau lama? Bagimu mungkin singkat, tapi bagi ibu, itu lebih dari 1000 hari yang kujalani sendirian. Ibu juga punya hidup sendiri, kan? Ayahmu di surga juga pasti ingin ibu hidup tenang. Kata-kata ibu membuatku menunduk. Aku tidak punya hak untuk menghakimi kesepiannya. Iya. Bu. Kalau itu sudah keputusan ibu dan ibu bahagia, itu sudah cukup. Aku pikir ceritanya akan berakhir di situ, tetapi ibu menggelengkan kepala. Tiba-tiba ibu meraih tanganku. Tangannya sedingin es. Bukan itu saja, aku mengerutkan kening. Ada apa lagi? Yang paling penting adalah rumah di Tebet itu. Ibu menatap mataku lurus dan berbisik dengan suara pelan. Ibu mau menyerahkan rumah itu atas namamu. Kali ini, aku benar-benar kehilangan kata-kata. Untukku? Kenapa? Ibu kan tinggal di sana, lalu kalau ibu menikah dengan Pak Hartono, mau tinggal di mana? Kami akan pindah ke apartemennya. Dia punya rumah sendiri di Bekasi. Jadi, rumah itu mau ibu berikan padamu. Tapi aku tidak butuh, Bu. Bantahku lemah. Aku dan Mas Bima baik-baik saja tinggal di sini. Ibu simpan saja untuk dana pensiun, atau disewakan untuk uang jajan. Tidak. Ibu memotong ucapanku dengan tegas. Rumah itu harus atas namamu, hanya nama tunggalmu.
Caranya menekankan kata nama tunggalmu terasa aneh, dan ibu menambahkan satu kalimat yang membuatku paling bingung. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Dan soal ini, jangan pernah bilang pada Bima, mengerti? Pikiranku menjadi kusut. Kenapa? Kenapa harus disembunyikan dari Mas Bima? Dia suamiku. Orang yang sudah hidup bersamaku selama 5 tahun. Kalau ibu bilang tidak? Ya tidak. Ibu hampir berteriak. Tidak perlu tahu alasannya. Ini urusan kita berdua. Ibu dan anak. Kamu cukup berjanji pada ibu. Berjanji akan merahasiakannya. Rasa takut yang dingin menjalari tulang punggungku. Jangan-jangan ini permintaan Pak Hartono itu? Untuk merebut rumah ibu? Ibu buru-buru menepis. Bukan, dia sama sekali tidak tahu soal ini. Ini murni keinginan ibu. Dia malah menyuruh ibu untuk tetap tinggal di sana. Tapi ibu yang tidak mau. Ibu ingin memberikannya padamu. Penjelasan ibu penuh kontradiksi. Jika Pak Hartono orang yang begitu baik, mengapa harus dirahasiakan? Dan jika dia tidak tahu, mengapa ibu begitu tergesa-gesa mengalihkan kepemilikan sebelum menikah? Ibu harus jelaskan alasannya. Aku mulai mendesak. Kalau begini, aku jadi tidak tenang. Rasanya seperti melakukan sesuatu yang tidak pantas di belakang suamiku. Apa yang tidak pantas? Ibu berdiri. Itu hartaku. Aku mau memberikannya pada putriku. Apa hak Mas Bima untuk tahu? Kamu turuti saja kata ibu. Itulah caramu berbakti pada ibu. Biarkan ibu bisa menikah lagi dengan tenang. Sikap keras ibu membuatku mundur selangkah. Sejak kecil, aku tidak pernah membantah perkataan ibu. Ibu selalu punya alasannya sendiri, tetapi kali ini, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Ibu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Ini sertifikat rumah dan salinannya. Ibu sudah buat janji dengan orang yang akan mengurus balik nama besok. Kamu ambil cuti setengah hari dari kantor, temani ibu ke kantor notaris, semuanya berjalan begitu cepat dan tiba-tiba. Suami baru, balik nama rumah, dan sebuah rahasia besar. Aku memegang map dokumen yang berat itu, saat aku memandang ibu, tatapannya penuh permohonan sekaligus perintah. Aku tahu aku tidak bisa menolak. Baiklah, Bu. Aku akan pergi. Jawabku lemah. Tapi berjanjilah. Pak Hartono itu benar-benar orang baik. Ibu akhirnya menghela napas lega, seolah baru saja menurunkan beban berat. Dia orang baik. Sangat baik. Anakku memang penurut. Ibu menepuk punggung tanganku beberapa kali. Kalau begitu, ibu pamit dulu. Menginap saja di sini, Bu. Sudah terlalu malam. Tidak. Ibu harus pergi. Ibu tidak mau bertemu dengan Mas Bima. Ibu menyebut nama Bima. Ingat pesanku. Jangan bilang sepatah kata pun pada suamimu. Ibu bergegas ke pintu, memakai sepatunya, dan berjalan ke lift seolah melarikan diri. Aku berdiri terpaku di depan pintu, memandangi punggungnya. Map dokumen itu masih di tanganku. Pintu lift tertutup. Aku kembali masuk. Rumah masih sunyi, tetapi kedamaian di hatiku telah lenyap sama sekali. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku menyembunyikan map dari ibu di bagian terdalam lemari pakaian dan berbaring di samping Bima, tetapi hatiku terasa membara. Bima baru pulang hampir pukul 11 malam, membawa bau alkohol dan makanan. Dia hanya bergumam beberapa kata. Capek sekali, lalu langsung tertidur, sama sekali tidak menyadari keanehan istrinya. Sikapnya yang acuh tak acuh secara ironis membantuku menjaga rahasia, tetapi di saat yang sama, hatiku terasa pahit. Aku menyembunyikan rahasia yang bisa meruntuhkan langit darinya, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Keesokan paginya, aku menelepon sahabat terbaikku, Dewi. Aku berbohong pada Bima, mengatakan akan pergi untuk pemeriksaan kesehatan rutin, dan berjanji bertemu Dewi di sebuah kafe kecil dekat kantor. Aku harus menceritakan ini pada seseorang. Kepalaku serasa mau pecah karena situasi yang rumit ini. Dewi adalah temanku sejak kuliah. Dia jauh lebih cerdas, tajam, dan realistis dariku. Sementara aku selalu melihat dunia melalui kacamata berwarna merah jambu, Dewi selalu menghadapi kebenaran apa adanya, sekejam apapun itu. Tiba di kafe, Dewi memesan es kopi susu gula aren tanpa tambahan gula.
Lalu, sambil menatapku yang lesu mengaduk jus jeruk, dia berkata, "Ada apa? Pagi-pagi begini mengajak bertemu. Bertengkar lagi dengan Bima?" Aku menggelengkan kepala. "Bukan. Lebih serius dari itu." Aku menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semua kejadian semalam. Dari pengumuman ibu yang akan menikah lagi dengan pensiunan guru bernama Hartono, sampai rencananya yang tergesa-gesa untuk menyerahkan rumah peninggalan itu padaku, dan terutama, permintaannya untuk merahasiakan semua ini dari Bima. Setelah mendengar semuanya, Dewi tidak terkejut sepertiku. Dia hanya mengerutkan kening sambil mengetuk-ngetuk gelasnya dengan jari. "Tunggu. Kita analisis satu persatu. Pertama, ibumu mau menikah lagi," kata Dewi. "Ini hal biasa. Orang tua kesepian, butuh teman ngobrol. Ayahmu juga sudah 3 tahun meninggal. Selama paman itu orang baik, tidak ada masalah. Tapi, potong Dewi, masalahnya yang kedua, balik nama rumah, dan dilakukan dengan tergesa-gesa. Bahkan dirahasiakan dari suamimu. Aku juga merasa aneh di bagian itu," kataku. Aku terus bertanya alasannya, tapi ibu tidak mau bilang. Katanya itu hartanya dan dia hanya ingin memberikannya padaku. Dewi tersenyum tipis. Apa alasannya memberikan pada anak perempuan tapi harus disembunyikan dari menantu laki-lakinya? Kecuali kalau dia tidak percaya pada menantunya. Kata-kata Dewi tepat menusuk bagian yang kutakutkan. "Maksudmu, ibu waspada pada Bima? Selain itu, apa lagi?" kata Dewi belak-belakan. "Ibumu dan suamimu kan dari dulu hubungannya hanya baik di permukaan saja, di dalamnya canggung, kan?" Aku terdiam. Kata-kata Dewi benar. Ibuku, yang asli Jakarta, selalu teliti dan agak konservatif, sejak awal tidak menyukai Bima. Bima adalah perantau yang datang ke Jakarta dan sukses dengan usahanya sendiri. Dia ramah, pandai bicara, dan ambisius. Saat pertama kali aku membawa Bima ke rumah untuk diperkenalkan, ibu memanggilku ke dapur. Lalu beliau berkata, "Tatapan mata anak itu terlalu tajam. Hati-hati." Saat itu aku sedang jatuh cinta dan mengabaikan perkataan ibu. Aku bilang ibu hanya berprasangka, aku bilang dia tulus mencintaiku. 5 tahun berlalu, dan Bima memang bekerja sangat keras untuk keluarga hingga kami bisa membeli apartemen ini, tetapi hubungan antara mertua dan menantu selalu menjaga jarak. Ibu jarang meminta tolong padanya, dan Bima pun hanya bersikap sopan seperlunya, tidak pernah benar-benar dekat. Iya, ibu selalu menganggap Bima itu penuh perhitungan. Akuku? Nah, kan. Dewi menjentikkan jarinya. Kalau begitu, hampir pasti ibumu khawatir kalau Bima akan punya niat lain jika kamu punya harta lebih. Beliau ingin melindungi putrinya. Itu bisa dimengerti. Kalau begitu, kenapa tidak jujur saja padaku? Kenapa harus dilakukan secara diam-diam dan membuatku tidak nyaman begini? Itu kemungkinan pertama, kata Dewi sambil mengangkat jari keduanya. Kemungkinan kedua lebih mengkhawatirkan, yaitu, paman bernama Hartono itu. Pak Hartono? Kenapa? Katanya pensiunan guru dan teman lama. Dewi mengangkat sudut bibirnya. Tiba-tiba muncul dan buru-buru mau menikah. Pria tua yang tiba-tiba muncul dan bersikap sangat baik pada janda kaya raya. Jujur saja, aku sangat curiga. Aku sudah sering melihat penipu profesional seperti itu. Jantungku mencelos. Tapi ibu bilang dia tidak tahu soal balik nama rumah ini. Ya ampun, Maya. Dewi menggelengkan kepala. Kamu ini terlalu naif. Kalau ibumu bilang begitu, kamu percaya saja? Bagaimana kalau pria itu yang menyuruhnya untuk mengalihkan harta sebelum menikah? Dengan alasan agar nanti tidak rumit dengan urusan anak-anak, dia menyuruh ibumu menyerahkannya padamu, lalu siapa tahu apa yang akan dia lakukan dengan rumah itu nanti? Kata-kata Dewi membuatku bingung. Semua kemungkinan terbuka. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Aku putus asa. Pagi ini aku harus ke kantor notaris. Dewi berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah. Karena ini sudah keputusan ibumu, kamu tidak akan bisa menghentikannya. Turuti saja kata ibumu. Terima saja balik namanya. Yang paling aman adalah jika sertifikatnya atas namamu dan kamu yang memegangnya. Setidaknya lebih baik daripada jatuh ke tangan pria bernama Hartono itu. Dan soal merahasiakannya dari Bima,
Untuk sementara, rahasiakan saja, kata Dewi tegas. Sampai kita tahu niat sebenarnya ibumu, dan siapa sebenarnya pria bernama Hartono itu, diam adalah emas. Kalau kamu gegabah bicara, nanti suamimu ikut campur, dan kalau itu sampai ke telinga ibumu, masalahnya akan semakin rumit. Dewi menggenggam tanganku, dengar. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi dan selesaikan urusan surat-surat itu. Setelah itu, kamu harus mencari informasi lebih banyak tentang Pak Hartono itu dari ibumu, nama lengkap, asal-usul, dulu mengajar di sekolah mana, aku akan minta orang untuk menyelidikinya. Menyelidikinya? Iya. Aku punya beberapa koneksi. Mencari tahu latar belakang seseorang tidak sulit. Kita harus tahu dia orang seperti apa sebelum bisa tenang menyerahkan ibumu padanya, kan? Tawaran Dewi sedikit menenangkanku. Setidaknya aku tidak berjuang sendirian. Terima kasih, Dewi. Sesama teman, apa sih? Nah, sekarang pergilah. Selesaikan urusannya dengan baik, dan ingat, bertindaklah dengan sangat hati-hati. Dan kalau Paman Hartono itu ikut datang hari ini, amati dia baik-baik. Aku mengangguk dan menghabiskan jus jerukku dalam sekali teguk. Hati ini masih berat, tetapi arahnya sedikit lebih jelas. Aku akan pergi, aku akan menandatangani, dan aku akan mulai mengungkap kebenaran di balik pernikahan yang tergesa-gesa ini. Aku berbohong kepada Bima, mengatakan bahwa aku akan terlambat masuk kantor karena pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Bima? Dengan suara serak khas orang baru bangun tidur, hanya menjawab iya melalui telepon. Sepertinya tidak terlalu peduli. Alibiku lolos dengan begitu mudah. Kebohongan pertama telah melewati tenggorokanku, meninggalkan rasa pahit. Ibu berjanji bertemu denganku di sebuah kantor notaris di daerah Jakarta Selatan, bukan kantor pemerintah yang besar dan megah, melainkan kantor swasta yang tersembunyi di sebuah gang kecil. Tempat ini saja sudah terasa mencurigakan. Saat aku masuk, ibu sudah duduk menunggu. Dan di sampingnya, duduk seorang pria. Aku langsung tahu dialah Pak Hartono. Meskipun baru pertama kali bertemu, penampilannya jauh dari kesan seorang penipu. Justru sebaliknya. Pria yang terlihat berusia awal 60-an itu berpenampilan seperti seorang akademisi, dengan rambut memutih yang disisir rapi. Dia mengenakan kemeja berwarna cerah dan celana bahan yang disetrika licin, serta kacamata berbingkai tipis. Aura yang tenang dan intelektual terpancar darinya, persis seperti gambaran seorang guru tua. Melihatku, dia langsung berdiri dan tersenyum dengan sangat ramah. Kamu pasti Maya? Ya? Saya Hartono. Teman ibumu. Ibu buru-buru menyela. Ini Pak Hartono, yang sudah ibu ceritakan. Ibu tampak bahagia, pipinya sedikit merona. Ah, selamat siang, Pak. Aku menunduk hormat sambil mencoba mengamatinya lebih saksama. Saya sudah banyak mendengar tentangmu dari ibumu. Katanya putrinya pintar dan baik hati. Ibu Ratna benar-benar beruntung. Dia berbicara dengan suara yang tenang dan enak didengar. Jika bukan karena peringatan Dewi, mungkin aku akan tertipu oleh penampilan luarnya yang ramah ini. Tetapi sekarang, keramahannya terasa berlebihan dan terlalu mulus. Bu, kenapa di sini? Tanyaku pelan pada ibu. Sebelum ibu sempat menjawab, Pak Hartono yang menyahut. Oh, ini kantor kenalan saya. Saya minta tolong agar diurus dengan cepat dan mudah. Kalau di kantor pemerintah kan prosedurnya rumit dan bikin capek. Dia berbicara dengan sangat wajar. Dari dalam kantor, seorang notaris perempuan muda keluar sambil tersenyum. Ibu Ratna, Mbak Maya, silakan masuk. Dokumen yang dikirimkan Pak Hartono sudah saya periksa semua. Semuanya sudah siap, jadi prosesnya akan cepat. Dia memanggilnya Pak Hartono. Mereka tampak sangat akrab. Aku dan ibu masuk ke ruang kantor. Pak Hartono juga ikut masuk. Saya duduk di sini saja, kalau ada yang perlu dibantu, saya bisa bantu. Ibu mengangguk. Sepertinya benar-benar mempercayainya. Notaris itu membentangkan dokumen di atas meja. Ini akta jual beli, AJB, tanah dan bangunan. Pihak pertama, Ibu Ratna, menghibahkan kepada pihak kedua, Mbak Maya. Tolong diperiksa kembali datanya. Dia membalik halaman dengan cepat sambil menunjuk bagian yang harus ditandatangani. Aku berusaha membaca dengan saksama.
Data diriku dan ibu semuanya benar. Alamat rumah juga benar. Tetapi di bagian nilai jual, aku berhenti. Tunggu sebentar, kataku. Kenapa harga rumahnya ditulis 50 juta rupiah? Rumah peninggalan ibu di Tebet itu, meskipun aku tidak tahu persis luasnya, bagaimana mungkin harganya cuma 50 juta? Sekalipun sudah tua, harga tanahnya saja pasti sangat mahal. Pertanyaanku membuat notaris itu sedikit bingung, tetapi Pak Hartono segera menenangkannya sambil tertawa. Tawanya sangat lembut. Aduh, Maya. Dia menepuk bahuku ringan. Rumah itu kan sudah tua sekali, sudah reyot. Kalau ditulis begini kan pajak yang harus kamu bayar jadi lebih kecil. Ini cuma formalitas saja. Lagi pula, tidak ada yang mau membeli rumah itu. Jadi harga tidak jadi masalah. Kan? Ibu juga mengangguk. Benar kata beliau. Biar pajaknya kecil, harganya harus ditulis rendah. Semua orang juga begitu. Ayo cepat tanda tangan dan selesaikan. Notaris itu juga ikut menimpali. Betul, Mbak Maya. Kalau ditulis sesuai harga pasar, pajaknya sangat besar. Ini untuk kemudahan semua pihak, jadi tidak ada masalah. 3 orang menekanku. Aku merasa seperti terhimpit oleh tekanan tak kasat mata. Aku tahu memalsukan nilai di akta jual beli adalah hal yang salah, tetapi mereka bilang itu hal biasa. Pikiranku kalut. Kulihat ibu menatapku dengan tatapan memohon. Aku mengangkat pulpen. Jika tidak menandatangani, ibu akan kecewa. Jika menandatangani, aku merasa ikut serta dalam sesuatu yang tidak benar. Maya, ayo cepat tanda tangan, desak ibu. Aku memejamkan mata dan menuliskan namaku di atas akta. Tulisanku bergetar. Setelah itu, semuanya berlalu dengan cepat. Tanda tangan, cap jempol, dan notaris itu membubuhkan stempelnya. Sudah selesai. Beberapa hari lagi, Mbak Maya bisa datang untuk mengambil salinan sertifikat yang sudah atas nama Mbak. Ibu Ratna, pegang saja akta ini. Kami keluar dari kantor notaris, seluruh proses tidak sampai 30 menit. Dalam waktu 30 menit, aset bernilai sangat besar berpindah tangan dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Keluar dari kantor, Pak Hartono dengan cermat memberikan sebuah amplop kepada ibu. Ini biaya notaris dan lain-lain. Sudah saya siapkan. Ibu menolak. Aduh, tidak usah repot-repot. Pasti tidak seberapa. Dia memaksa meletakkan amplop itu di tangan ibu. Yang penting urusannya sudah selesai. Sekarang rumahnya sudah jadi milik Maya. Kamu juga bisa menikah dengan tenang. Dia tersenyum padaku. Selamat, ya. Sekarang saya mau ajak ibumu sarapan. Kamu kan harus ke kantor. Mereka naik taksi yang sudah menunggu di ujung gang dan pergi. Aku berdiri termangu di pinggir jalan, masih menggenggam erat akta itu. Sinar matahari pagi menerpa wajahku, tetapi tulang punggungku terasa dingin. Aku buru-buru mengeluarkan ponsel dan menelepon Dewi. Dewi, suaraku serak. Aku sudah tanda tangan. Sudah? Bagaimana? Ada masalah? Suara Dewi terdengar cemas. Aku bertemu orang bernama Hartono itu. Dia yang menyiapkan semuanya. Dan, Dewi, harga rumahnya ditulis 50 juta rupiah. Semua proses selesai dalam 30 menit. Di seberang telepon, hening selama beberapa detik. Kudengar Dewi menarik napas. 50 juta? 30 menit? Maya? Suara Dewi menjadi tajam. Dengarkan aku baik-baik. Akta itu jangan sampai jatuh ke tangan siapapun. Ibumu entah sedang ditipu, atau ibumu dan pria itu sedang menipu seseorang. Kata-kata terakhir Dewi dari seberang telepon menghantui pikiranku. Ibumu entah sedang ditipu, atau ibumu dan pria itu sedang menipu seseorang. Sepanjang hari itu, aku bekerja seperti mesin di kantor. Angka-angka menari di depan mataku, tetapi di kepalaku hanya ada angka tidak masuk akal, 50 juta rupiah, dan wajah Pak Hartono dengan senyumnya yang ramah hingga membuatku merinding. Kebohongan pertama pada Bima, penandatanganan akta dengan nilai palsu, semua itu membebaniku. Aku merasa bukan lagi sekadar anak yang berbakti, tetapi seorang kaki tangan. Malam itu, Bima lagi-lagi pulang larut. Aku juga tidak menunggunya untuk makan malam. Aku harus melakukan sesuatu.
Aku butuh penjelasan. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan cemas ini. Tiba-tiba aku teringat barang-barang peninggalan ayah. Ayah adalah orang yang teliti, beliau menyimpan segalanya. Setelah beliau meninggal, untuk mengobati rindu, aku membawa beberapa album foto lama ayah ke apartemenku. Aku membuka laci paling bawah di rak buku dengan kunci kecil. Bau kapur barus yang khas menusuk hidung. Ini dia. Album Bludru berwarna ungu pudar dengan sudut yang sudah usang. Aku membalik lembar demi lembar kertas tipis yang memisahkan foto-foto mengkilap yang sudah memudar. Ini foto pernikahan orang tuaku. Ibu mengenakan kebaya putih, tampak malu-malu, sementara ayah masih muda dan serius. Ini foto 100 harian aku yang montok, yang itu foto liburan keluarga kami yang jarang terjadi. Aku mencoba mencari kedamaian dalam kenangan ini, tetapi tidak bisa. Aku mencari sesuatu yang lain. Aku beralih ke halaman berisi foto-foto hitam putih, foto-foto saat orang tuaku masih kuliah. Ayah kuliah di teknik, ibu di keguruan, dan saat itulah jantungku serasa berhenti berdetak. Sebuah foto kelas ibu. Ibu, dengan rambut dikepang dua, tersenyum cerah, dan tepat di sebelahnya, bahu mereka hampir bersentuhan, berdiri seorang pemuda kurus berkacamata. 30-40 tahun telah berlalu, dan fotonya sudah menguning, tetapi aku bisa langsung mengenalinya. Mata itu, bibir itu, dan aura akademisnya. Itu adalah Pak Hartono. Dia bukan teman lama yang kebetulan bertemu lagi. Mereka adalah pasangan yang sangat dekat. Tanganku bergetar. Ibu telah berbohong padaku. Kebohongan yang tampaknya sepele, tetapi jika dipikirkan bersama dengan proses balik nama yang secepat kilat, itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Teman lama dan mantan kekasih adalah dua konsep yang sangat berbeda. Aku tidak bisa menunggu. Aku harus mengungkap kebenarannya. Aku buru-buru mengenakan jaket, bahkan tidak sempat berganti dari piyama, dan berlari keluar dengan sandal jepit. Aku harus pergi ke rumah ibu. Rumah di Tebet itu, yang secara hukum, sekarang menjadi milikku. Aku melaju seperti orang gila di jalanan Jakarta yang mulai sepi. Rasa takut dan bingung berkecamuk di dalam dada. Aku menghentikan motorku dengan tergesa-gesa di depan kompleks perumahan tua itu. Rumah ibu ada di lantai 2. Aku bergegas menaiki tangga. Bau apek yang familiar menusuk hidung. Aku membuka pintu dengan kunci cadangan, di dalam gelap gulita. Ibu? Ibu di rumah? Tidak ada jawaban. Aku menyalakan lampu. Rumah itu tertata rapi seperti biasa, tetapi terasa dingin. Aku sadar ibu tidak ada di sini. Mungkin beliau sudah pindah ke rumah Pak Hartono. Sebenarnya, ibu sudah merencanakannya dengan cermat. Sejak seminggu sebelumnya, beliau sengaja berpura-pura lemah, bicaranya terbata-bata, dan tampak linglung. Ibu bilang itu untuk melonggarkan kewaspadaan pria itu. Nanti, setelah mendengar cerita ibu, barulah aku sadar bahwa ibu bukanlah orang yang sederhana, dan itu membuatku merinding. Aku terduduk lemas di sofa tua. Saat itu, ponselku berdering, "Ibu. Kamu telepon ibu? Ibu sedang di rumah Pak Hartono. Besok kami mau mendaftarkan pernikahan, kamu datang ya untuk memberi selamat." Suara ibu terdengar riang dan tenang. Ketenangan itu justru membuatku semakin bingung. "Ibu," aku berusaha menenangkan suaraku. "Aku baru saja melihat album lama ayah. Ada foto ibu waktu kuliah bersama Pak Hartono." Hening sejenak di seberang telepon. Ku dengar napas ibu. "Oh, kamu lihat foto itu?" Suara ibu masih tenang. "Iya. Dulu waktu kuliah pernah dekat sebentar." "Mantan kekasih kan, Bu?" Tanyaku langsung. "Kenapa ibu sembunyikan dariku?" "Ibu bilang hanya teman lama." Ibu menghela napas. "Aduh, anak ini. Itu kan cerita zaman dulu sekali. Jauh sebelum ibu bertemu ayahmu. Sekarang sudah tua, kebetulan bertemu lagi, dan masih cocok, anak-anak juga sudah besar, ya mungkin memang jodoh." "Jodoh?" Aku hampir berteriak. "Ibu, semuanya terlalu cepat. Rumah itu, pernikahan ini, aku sama sekali tidak tenang." "Tenang saja," suara ibu sedikit tegas. "Meskipun ibu sudah tua, pikiran ibu masih jernih. Ibu tahu apa yang ibu lakukan, jadi kamu turuti saja apa kata ibu."
Rumah itu ibu berikan untukmu sebagai persiapan kalau terjadi apa-apa. Jangan berpikir yang tidak-tidak, datang saja beri selamat di hari pendaftaran pernikahan ibu. Ibu langsung menutup telepon tanpa memberiku kesempatan untuk bicara lagi. Aku terduduk termangu di ruangan yang gelap. Penjelasan ibu terlalu lemah, jodoh. Itu lebih terdengar seperti alasan yang sudah disiapkan daripada kebenaran. Ibuku yang selalu berhati-hati, tiba-tiba terjun secepat roket ke dalam hubungan bernama jodoh, bahkan sampai diam-diam mengalihkan hartanya. Tidak, pasti ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, salinan sertifikat baru atas namaku tiba dengan sangat cepat. Persis seperti kata notaris itu. Aku menerimanya dari tangan kurir. Rasanya seperti memegang bara api. Aku menyembunyikannya di bagian terdalam lemari, di bawah tumpukan sprei tua yang tidak pernah disentuh Bima. Kini, rahasia ini memiliki bentuk yang berat dan nyata. Aku teringat pesan ibu, dan aku mengerti mengapa semuanya diurus begitu cepat. Ibu menggunakan kenalannya untuk mempercepat prosesnya. Meskipun sedikit cemas, aku masih percaya bahwa ibu tahu apa yang beliau lakukan. Pernikahan ibu, jika itu bisa disebut pernikahan, diadakan seminggu kemudian, tidak ada mobil pengantin, tidak ada gedung resepsi. Hanya acara makan keluarga sederhana di apartemen Pak Hartono di Bekasi. Sebuah kompleks apartemen kelas menengah yang cukup jauh dari pusat kota. Aku dan Bima pergi bersama. Bima tampak tidak nyaman. Sepanjang jalan, dia menggerutu. Astaga, tidak habis pikir. Sudah tua mau menikah lagi, kalau orang lain tahu, bisa ditertawakan. Baru berapa tahun ayah meninggal? Sudah. Diam, kataku lelah. Ibu kan kesepian. Butuh teman ngobrol. Sebagai anak, kita harusnya ikut bahagia. Bahagia apanya? Bima cemberut. Aku merasa Pak Hartono itu orangnya tidak sederhana, kelihatannya ramah dan baik, tapi kenapa semuanya serba cepat? Aku jadi curiga. Kata-kata Bima membuatku terkesiap. Bahkan Bima yang tidak tahu menahu soal pengalihan sertifikat pun merasa ada yang aneh. Fakta itu membuatku semakin takut. Apartemen Pak Hartono cukup luas, interiornya sederhana tetapi bersih. Tamu yang hadir hanya cukup untuk 2 meja. Selain kami berdua, ada beberapa teman seusia Pak Hartono dan seorang perempuan yang diperkenalkan sebagai putrinya, seumuran denganku. Dia berwajah dingin, tidak banyak bicara, dan hanya menyapa kami sekadarnya. Makan malam berlangsung dengan suasana yang sangat canggung. Ibu mengenakan kebaya bludru berwarna merah marun, berusaha tersenyum, tetapi aku bisa membaca kelelahan di matanya. Sebaliknya, Pak Hartono sangat bersemangat. Dia berkeliling meja, menuangkan minuman, tertawa, dan bercerita. Dia berakting seperti suami baru, yang sangat perhatian. Terus-menerus mengambilkan makanan untuk ibu, dan sesekali menyapa aku dan Bima. Maya, Bima, katanya sambil mengangkat gelas. Sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Ayah baru seperti saya ini apalah artinya? Cukup kalau kalian sesekali datang makan bersama di sini, itu sudah cukup. Bima dengan enggan mengangkat gelasnya. Baik, Pak. Saat itu, salah seorang teman Pak Hartono tiba-tiba bertanya. Lalu, Ibu Ratna sekarang akan tinggal di sini terus? Rumah bagus di Tebet itu sayang sekali kalau dibiarkan kosong. Jantungku serasa terbakar. Aku menahan napas dan memandang ibu, Pak Hartono. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gugup, tertawa dengan sangat ceria. Aduh, Pak, rumah itu sudah terlalu tua. Mana kuat orang tua seperti kita ini naik turun tangga. Istri saya, dia mengganti panggilannya, sudah menyewakannya pada keponakan saya. Katanya mau dipakai untuk gudang. Lumayan buat tambahan uang jajan orang tua. Tempatnya sudah tidak layak huni. Aku membeku di tempat. Kebohongan yang sangat nyata, dia membicarakan rumahku seolah-olah itu miliknya. Dan ibu, hanya tersenyum lemah, tidak membantah atau mengoreksi. Beliau ikut menyetujui kebohongan itu. Kenapa? Kenapa harus berbohong dengan mengatakan disewakan? Dan kenapa harus keponakan Pak Hartono? Setelah makan malam selesai, aku dan Bima pulang. Saat kami menunggu lift, ibu keluar untuk mengantar. Pak Hartono dan yang lainnya masih di dalam.
Begitu pintu apartemen tertutup, ibu menggenggam tanganku erat. Maya, bisik ibu tergesa-gesa. Salinan sertifikatnya kamu simpan baik-baik, kan? Iya. Sudah kusimpan baik-baik. Bagus. Ibu melihat sekeliling, takut ada yang mendengar. Ingat sekali lagi pesanku. Sertifikat itu adalah modal yang ibu berikan padamu, dan jaket pelampungku. Sembunyikan baik-baik. Dan jangan pernah beritahu Bima. Jangan pernah percaya anak itu. Ibu. Aku bingung. Kenapa sampai Bima juga? Jangan bertanya, potong ibu, dan ingat. Jangan pernah dijual, dijaminkan, atau ditambahkan nama orang lain, baik itu suamimu, ataupun ibu ini sendiri. Mengerti? Ibu mencengkeram tanganku begitu keras, kukunya terasa menusuk kulitku. Rumah itu milikmu. Hanya milikmu seorang. Pintu lift terbuka. Hati-hati di jalan. Ibu melepaskan tanganku dan mundur selangkah. Wajahnya kembali menunjukkan ekspresi lelah dan pasrah. Aku masuk ke lift bersama Bima, hatiku sedingin es. Kebohongan tentang keponakan dan peringatan rahasia tentang Bima. Keduanya saling bertentangan. Jika ibu mempercayai Pak Hartono, mengapa tidak jujur soal rumah? Dan jika ibu takut padanya, mengapa sampai mewaspadai suamiku sendiri? Bima, sebenarnya, situasi apa yang sedang ibu hadapi? Ternyata, Hartono dan Bima sudah saling kenal sejak lama. Ibu Bima adalah kakak perempuan Hartono. Beberapa tahun lalu, Hartono berjanji pada Bima akan memodali usaha jika Bima mau menuruti perintahnya untuk mendekati Maya. Jika dipikir-pikir sekarang, Bima sudah terlibat dalam rencana itu sejak lama. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam kecemasan. Pesan ibu, kebohongan Pak Hartono, dan angka 50 juta rupiah di akta terus berputar di kepalaku. Pekerjaan jadi tidak fokus, makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Rumah itu, sebenarnya tempat seperti apa? Sejak kecil, aku hanya tahu itu adalah rumah tua ibu. Aku sesekali datang, tetapi hanya berada di ruang tamu lantai 1 yang tua dan lembab. Aku tidak pernah peduli seberapa luas rumah itu. Aku hanya berpikir itu, rumah petak kecil berukuran 40,50 meter persegi, seperti rumah lain di sekitarnya. Sabtu sore, aku berbohong pada Bima, mengatakan ada reuni teman sekolah. Lalu aku pergi sendirian ke rumah tua itu. Kali ini, kedatanganku bukan sebagai anak yang mengunjungi ibunya, tetapi sebagai pemilik rumah. Saat membuka pintu, bau apek masih tercium. Aku mengeluarkan dokumen balik nama dan salinan sertifikat baru. Aku harus membacanya kata demi kata dengan teliti. Mataku terpaku pada kolom data tanah. Dan aku menemukannya. Luas bangunan 180 meter persegi. Aku membaca angka itu berulang kali. 180 meter persegi. Bukan 18, bukan 80, tetapi 180. Di tengah-tengah Tebet, meskipun rumah tua, tetapi ini adalah tanah emas. Kakiku gemetar. Bagaimana bisa rumah petak seluas 180 meter persegi? Aku memandang ruang tamu yang sempit. Lalu aku sadar ada tangga kayu tua menuju lantai atas. Waktu kecil, ibu bilang lantai atas berantakan, dan hanya gudang untuk menyimpan barang bekas, jadi aku hampir tidak pernah naik. Aku mendekati tangga, pegangannya penuh debu. Saat aku mendorong penutup seadanya, tangga berderit. Lantai atas adalah ruang yang sangat luas, berbeda sekali dengan lantai 1 yang sempit. Satu lantai yang lapang dan terbuka. Cahaya masuk dari beberapa jendela tua, dan perabotan lama tertutup debu, tetapi tidak diragukan lagi, tempat ini sangat luas. Ternyata rumah ibu bukan hanya lantai 1, tetapi seluruh lantai 2, bahkan ada ruang atap kecil di belakang. Dulu sekali, saat aku masih terlalu kecil untuk sadar, orang tuaku membeli rumah di sekitarnya dan menyatukannya. 180 meter persegi itu benar adanya. Tanganku bergetar hebat. Aku harus mengeluarkan ponsel dan memeriksa nilainya. Aku mencari nomor telepon agen properti spesialis daerah Tebet di internet. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara setenang mungkin. Halo, selamat siang. Saya punya rumah di perumahan X, mau tanya harga pasarannya. Perumahan X ya? Tergantung lantai dan luasnya, Bu.
Kalau yang 50,60 meter persegi, bisa beberapa miliar. Ibu mau jual? Ah. Di salinan sertifikat saya tertulis luasnya 180 meter persegi. Di seberang telepon, hening selama beberapa detik. Ibu tidak bercanda. Rumah petak 180 meter persegi, atas nama ibu sendiri? Tanya pria itu tidak percaya. Iya, nama tunggal saya. Tidak ada sengketa. Tegasku. Ya Tuhan, teriak pria itu. Ibu sedang memegang barang langka. Jarang sekali ada yang seperti itu. Di daerah situ, 180 meter persegi, sertifikat tunggal pula. Jujur saja, Bu, kalau surat-suratnya jelas, jangan pernah dijual di bawah 10 miliar. 10 miliar pun itu sudah termasuk murah. 10 miliar. Ponselku jatuh dari tangan. 10 miliar rupiah. Aku terduduk di lantai berdebu. Angka itu bukan sekadar uang. Itu adalah vonis mati. Sekarang semuanya menjadi jelas. Balik nama senilai 50 juta rupiah, proses notaris secepat kilat, kebohongan Pak Hartono, peringatan ibu. Ibu berbisik, ibu punya kenalan di kantor BPN, teman sekelas ibu, katanya bisa bantu urus surat-suratnya cepat. Tapi harus dirahasiakan. Jangan bilang siapa-siapa. Ini bukan untuk menghindari pajak. Ini adalah penggelapan aset. Ibu telah mengalihkan aset senilai 10 miliar rupiah padaku, tepat sebelum menikah dengan pria yang disebutnya jodoh, dan memaksaku merahasiakannya dari suamiku. Kenapa? Apa beliau takut pada Pak Hartono? Atau takut pada Bima? Atau keduanya? Rasa dingin yang mengerikan menjalari tulang punggungku. Jika rumah ini bernilai 10 miliar, maka motif Pak Hartono bukan lagi mencari teman ngobrol. Dan ibuku sekarang berada di rumah pria itu. Jantungku mencelos. Aku harus segera menelepon Dewi. Aku berlari keluar dari rumah itu, buru-buru mengunci pintu, dan langsung menuju kantor Dewi. Cerita ini tidak bisa disampaikan lewat telepon. Aku merasa menanggung rahasia yang terlalu besar dan berbahaya, sekaligus takut. Saat aku menyerbu masuk ke kantor Dewi, wajahku pasti pucat pasi. Dewi sedang rapat, tetapi begitu melihatku, dia langsung meminta izin pada rekannya dan menarikku ke ruang kerjanya. Ada apa? Wajahmu seperti orang habis melihat hantu. Dewi membanting pintu. Dewi, aku terengah-engah. 10 miliar. Rumah itu. Harganya 10 miliar rupiah. Aku dengan cepat menjelaskan penemuanku tentang luas 180 meter persegi dan percakapanku dengan agen properti. Dewi berdiri termangu selama beberapa detik. Dia adalah orang yang jarang terkejut, tetapi angka 10 miliar jelas di luar bayangannya. Sialan, gumamnya. Sudah kuduga. Pantas saja mereka main sandiwara 50 juta rupiah. Ini penggelapan aset skala besar. Dewi, aku takut sekali, aku gemetar. Kalau rumah itu harganya 10 miliar, berarti Pak Hartono itu, dia bukan orang sembarangan. Tunggu, potong Dewi, wajahnya menjadi sangat serius. Begitu kamu bilang 10 miliar, aku jadi teringat kabar yang baru saja ku dapat. Bukan kabar baik. Dewi membuka laci dan mengeluarkan sebuah map. Aku minta tolong pada seniorku di kepolisian untuk memeriksa latar belakangnya. Pensiunan guru ibumu itu, nama aslinya memang Hartono. Asalnya dari Jawa Barat, memang pernah jadi guru, tapi sudah lama dipecat. Alasannya tidak jelas, dan ini puncaknya. Dewi menyodorkan selembar kertas ke hadapanku. Secara resmi, dia sudah menikah 2 kali. Katanya istrinya meninggal, kataku lemah, tetapi firasatku mengatakan ada fakta yang lebih mengerikan akan datang. Dewi tersenyum sinis. Senyum yang menakutkan. Istri pertama, Ibu Siti, tinggal di Tangerang. Perempuan ini juga janda, mewarisi rumah yang cukup besar. Hartono menikahinya tahun 2010, hidup bersama selama 2 tahun, lalu bercerai tahun 2012. Dan saat bercerai, Dewi menekankan, Ibu Siti terusir tanpa membawa apa-apa. Rumah itu entah bagaimana sudah beralih atas nama Hartono sebelum perceraian. Sekarang Ibu Siti hidup susah, jualan sayur di pasar, aku sudah mengirim orang untuk bertanya. Tapi dia hanya menangis ketakutan dan tidak mau bicara.
Tenggorokanku kering. Lalu istri kedua? Istri kedua? Dewi membalik halaman berikutnya. Ibu Wati, tinggal di Depok. Perempuan ini lebih kaya, punya ruko yang disewakan di pinggir jalan raya. Hartono menikahinya tahun 2015. Dewi berhenti sejenak dan menatap mataku lurus, dan tahun 2017, Ibu Wati meninggal. Dadaku serasa dihimpit. Meninggal? Kecelakaan lalu lintas? Kata Dewi jelas. Kecelakaan yang terjadi di waktu yang sangat tepat. Tidak ada saksi mata yang jelas, dan pelaku tabrak lari tidak pernah tertangkap. Tentu saja, ruko itu juga sudah beralih atas nama Hartono, dan beberapa bulan setelah Ibu Wati meninggal, dia buru-buru menjualnya dan mendapatkan miliaran rupiah. Lalu dia menghilang dari daerah itu. Sampai dia kebetulan bertemu lagi dengan ibumu. Janda lain. Yang punya rumah senilai 10 miliar. Seluruh darah di tubuhku serasa membeku. Ini bukan spekulasi, ini adalah sebuah pola, penipuan, perampasan harta, dan pembunuhan. Pola yang berulang. Dewi, aku menggenggam tangan Dewi erat, ibuku. Ibuku sekarang tinggal bersama pria itu. Tinggal bersama seorang pembunuh. Rasa takut yang luar biasa menyergapku. Rumah senilai 10 miliar itu bukan hadiah. Itu adalah motif pembunuhan, dan ibuku adalah korban berikutnya. Aku keluar dari kantor Dewi, tapi kaki dan tanganku gemetar. 10 miliar, 2 kali pernikahan, 1 kehilangan segalanya, 1 kehilangan nyawa. Informasi ini menghantam kepalaku seperti palu godam. Ibuku berada dalam cengkeraman iblis berkedok guru yang ramah. Apa yang harus kulakukan? Melapor ke polisi? Apa yang harus kukatakan? Bahwa ibuku menikah lagi secara sukarela, dan aku curiga suami barunya adalah penipu? Mereka akan menertawakanku. Hartono menikah dengan ibu secara sah. Ibu sekarang tinggal di rumahnya. Kecelakaan istri keduanya adalah kasus yang sudah ditutup. Perceraian istri pertamanya juga begitu. Aku tidak punya bukti apa-apa. Aku mengemudi pulang seperti orang linglung. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku takut. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan ketakutan yang nyata. Sesuatu yang hitam dan lengket terasa mencekikku dan ibuku. Aku harus menyelamatkan ibu. Tapi bagaimana? Aku kembali ke apartemen, dan berusaha bersikap setenang mungkin. Aku tidak boleh ketahuan Bima. Ibu sudah berpesan padaku. Jangan pernah bilang pada Bima. Dulu aku tidak mengerti sepenuhnya arti kata-kata itu, tapi sekarang pesan itu terasa seperti perintah. Rahasia tentang rumah, nilainya, identitas Hartono, semuanya harus kupendam dalam-dalam. Saat membuka pintu, anehnya hari ini Bima sudah di rumah. Dia duduk di sofa, tidak menonton TV, hanya menatap kosong. Melihatku, dia mengangkat kepala. Wajahnya tampak lelah dan kesal. Dari mana saja baru pulang? Tanyanya ketus. Aku. Ada urusan di kantor, aku berbohong. Jantungku berdebar kencang. Aku takut dia bisa membaca ketakutan di mataku. Urusan apa sampai harus ditahan di akhir pekan? Gumam Bima sambil berdiri mengambil air. Suasana kantor juga lagi tidak bagus. Ada gosip mau ada PHK? Aku mungkin masuk daftar. Biasanya, mendengar kabar ini aku akan khawatir dan menghampirinya, bertanya ada apa, tapi hari ini, pikiranku sepenuhnya tertuju pada ibu. Aku hanya menjawab sekadarnya. Sikap dinginku sepertinya membuat Bima marah. Kamu dengar tidak? Aku mungkin sebentar lagi jadi pengangguran? Aku dengar, aku duduk dengan lelah. Kalau begitu, cari jalan lain saja. Kamu kan punya kemampuan. Apa yang dikhawatirkan? Punya kemampuan juga bisa jadi gelandangan. Bima duduk di seberangku. Dia menatapku dengan aneh. Maya? Bagaimana kalau kita jual saja apartemen ini? Aku mengangkat kepala. Jual apartemen? Kenapa? Kita kan baik-baik saja. Baik-baik saja apanya? Bima menepis. Apartemen ini terlalu sempit. Nanti kalau punya anak bagaimana? Lagi pula aku sudah berpikir. Kalau ada modal, aku mau buka usaha sendiri. Tidak bisa selamanya jadi pegawai. Aku mengerutkan kening. Aku tahu ambisi Bima, tapi kalau apartemen ini dijual, dari mana uang untuk pindah ke rumah yang lebih besar? Kalau ini dijual,
Kita mau tinggal di mana? Untuk sementara, sewa saja dimanapun. Atau, Bima ragu sejenak. Atau kita tinggal di rumah lama? Ibumu? Dadaku sesak. Apa maksudmu? Rumah itu kan ibu. Ibu sudah sewakan. Aku mengulangi kebohongan yang diucapkan Hartono di hari pernikahan. Bima tersenyum sinis. Senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Disewakan? Ibumu menyewakannya tanpa bilang sepatah kata pun padamu? Pada siapa? Keponakan Pak Hartono itu? Ternyata, Hartono dan Bima sudah saling kenal sejak lama. Ibu Bima adalah kakak perempuan Hartono. Beberapa tahun lalu, Hartono berjanji pada Bima akan memodali usaha jika Bima mau menuruti perintahnya untuk mendekati Maya. Jika dipikir-pikir sekarang, Bima sudah terlibat dalam rencana itu sejak lama. Aku membeku di tempat. Bagaimana kamu tahu? Aku dengar dari Pak Hartono waktu acara pernikahan itu, jawab Bima cepat, seolah sudah menyiapkan jawaban. Aku hanya merasa aneh saja. Sayangkan rumah sebesar itu dibiarkan kosong. Lagi pula, daerah Tebet itu, meskipun tua, tapi tanahnya emas. Aku sudah tanya teman-temanku yang main properti, katanya rumah itu kalau dijual bisa dapat beberapa miliar. Beberapa miliar. Dia sudah mencari tahu harganya. Aku berusaha agar suaraku tidak bergetar. Itu rumah ibu. Biar ibu yang urus. Kenapa kamu begitu peduli? Aku suamimu dan menantu ibu. Masa tidak boleh peduli? Bima tampak benar-benar marah. Kamu aneh. Akhir-akhir ini kamu seperti menyembunyikan sesuatu. Setiap kali aku menyinggung rumah ibumu, kamu langsung pasang duri. Jangan-jangan ibumu memberimu sesuatu? Benar, kan? Dia sedang memancingku. Jelas sekali. Peringatan ibu terngiang di telingaku. Jangan pernah percaya anak itu, Bima juga. Dia juga mengincar rumah itu. Hawa dingin menjalari tulang punggungku. Suamiku, orang yang hidup bersamaku selama 5 tahun. Mungkinkah dia juga bagian dari rencana ini? Kecurigaan terhadap Bima membuatku semakin bingung. Aku tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Aku sendirian dalam pertarungan ini. Khawatir akan keselamatan ibu, sekaligus harus waspada terhadap suamiku sendiri. Selama beberapa hari, aku hidup seperti bayangan. Bima juga menyadari jarak di antara kami. Udara di dalam rumah terasa berat oleh ketegangan. Kami hampir tidak berbicara. Aku harus kembali ke rumah tua itu. Perasaan cemas menarikku ke sana. Terakhir kali, aku hanya menemukan luas 180 meter persegi. Mungkin ada petunjuk lain di sana. Aku harus mencari tahu. Dengan alasan bertemu klien, aku pulang lebih awal dan langsung menuju rumah di Tebet. Aku tidak langsung naik. Aku mondar-mandir di bawah, memandangi jendela lantai 2. Kali ini, mataku tertuju pada kotak-kotak surat tua berkarat di bawah tangga. Sejak ibu pindah, pasti tidak ada yang membukanya. Aku membuka kotak surat bertuliskan nomor rumah ibu. Di dalamnya penuh dengan brosur, selebaran, dan tagihan listrik serta air yang sudah lama. Aku mengeluarkan semua tumpukan kertas itu dan memeriksanya. Dan di antara brosur properti dan tagihan sampah, aku menemukan sebuah amplop putih yang sedikit menguning dan basah. Di atasnya ada stempel merah dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, bukan surat biasa. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Isinya adalah pemberitahuan survei dan pengukuran status penggunaan tanah untuk penyusunan rencana ganti rugi, bantuan, dan relokasi. Aku membaca kata demi kata sekali lagi. Proyek pembangunan, perumahan akan digusur dan termasuk dalam area pembangunan kembali, pikiranku kosong. Kompleks perumahan ini termasuk dalam area pembangunan kembali. Aku tahu proyek ini sudah tertunda lebih dari 10 tahun. Semua orang mengira ini proyek yang sudah dilupakan. Tapi sekarang dimulai lagi, kulihat tanggal survei yang diperkirakan. Sudah 2 minggu yang lalu, mereka datang untuk survei, tapi rumah terkunci. Jika rumah ini digusur, maka uang ganti ruginya. Aku hampir berteriak, 10 miliar adalah harga pasar. Tapi jika tanah emas 180 meter persegi di Tebet ini mendapat ganti rugi dari negara sesuai standar baru, nilainya akan melampaui imajinasi. Aku segera mengeluarkan ponsel. Aku tidak menelepon agen properti yang lama. Aku mencari nomor lain,
kantor pengacara spesialis pertanahan. Aku berpura-pura sebagai warga setempat dan bertanya tentang kabar pembangunan kembali itu. Pengacara di seberang telepon langsung mengonfirmasi. Oh iya Bu, proyek itu sudah disetujui lagi. Sekarang sedang persiapan perhitungan ganti rugi. Kalau dapat ganti rugi di sana, wah, bisa jadi miliarder mendadak. Miliarder mendadak itu, kira-kira berapa? Aku menahan suaraku. Waduh, dia tertawa. Saya kasih tahu jangan kaget ya. Dengan NJOP terbaru dikali koefisien ganti rugi, ditambah ganti rugi bangunan, ditambah bantuan relokasi, untuk rumah seperti punya ibu yang 180 meter persegi sertifikat tunggal, hitungan kasar saya tidak akan kurang dari 15 miliar. 15 miliar tunai, plus hak untuk dapat unit apartemen relokasi. 15 miliar. Aku terduduk di tangga yang kotor. Kaki dan tanganku lemas. Sekarang semuanya menjadi seterang siang hari. Hartono bukan sekadar penipu profesional, dia adalah pemburu informasi. Dia tahu informasi pembangunan kembali ini sebelumnya. Dia tahu rumah 180 meter persegi ini akan segera menjadi angsa yang bertelur emas senilai 15 miliar. Dia mendekati ibu, cinta lama masa kuliah. Dia merancang sandiwara bernama jodoh. Dia menikahi ibu. Semuanya untuk menunggu hari penggusuran. Tapi rencananya meleset. Ibu, entah bagaimana, selangkah lebih cepat darinya. Tepat sebelum menikah, beliau membaliknamakan rumah itu padaku. Mengalihkan aset senilai 15 miliar dari cengkeramannya. Sampai pada pemikiran ini, aku tidak lagi merasa takut. Hanya tulang punggungku yang terasa dingin, ibu telah mendorong dirinya sendiri ke jurang. Hartono tidak akan pernah melepaskan 15 miliar. Dia telah membunuh orang demi rumah bernilai beberapa miliar. Sekarang, ini 15 miliar. Apa yang akan dia lakukan pada ibu? Aku pulang seperti orang linglung. Angka 15 miliar dan nyawa ibu membebaniku. Aku tidak tahu harus berbuat apa, harus mulai dari mana. Yang ku tahu hanya satu, ibu berada di kandang harimau. Aku melihat Bima yang sedang menonton TV. Apa dia juga tahu? Tahu tentang 15 miliar? Apakah kata beberapa miliar yang diucapkannya beberapa hari lalu hanya kebetulan? Atau disengaja? Peringatan ibu kembali terngiang. Jangan percaya padanya. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku benar-benar lupa. Pukul 8 malam, Bima mematikan TV dan berdandan rapi. Dia melihatku yang masih meringkuk di sofa dengan piyama. Tidak ganti baju, suaranya tidak lagi kesal, tetapi seperti menahan diri. Ganti baju kenapa? Mau kemana? Tanyaku linglung. Bima menatapku dengan tidak percaya, lalu ekspresinya berubah menjadi marah. Maya, kamu bercanda? Kamu tidak tahu hari ini hari apa? Benar-benar lupa, aku sudah pesan restoran. Aku sudah menunggumu sepanjang malam. Baru saat itulah aku teringat ini ulang tahun pernikahan kelima kami. Aku benar-benar lupa. Maaf. Kataku lemah. Akhir-akhir ini pekerjaan terlalu banyak. Pekerjaan banyak. Teriak Bima. Kesabarannya habis. Atau ada yang kamu sembunyikan dariku? Katakan, Maya. Sudah beberapa minggu ini kamu seperti orang linglung. Mengabaikanku, mengabaikan rumah ini, apapun yang kukatakan kamu tidak dengar. Sebenarnya kenapa? Kemarahannya dan rasa takut serta frustrasi yang selama ini kupendam meledak. Aku juga berdiri. Seharusnya aku yang bilang begitu. Kamu yang menyembunyikan sesuatu dariku. Aku menyembunyikan apa? Bima mendekat. Kamu terlalu ingin tahu soal rumah ibuku? Aku menumpahkan kecurigaanku. Kenapa kamu mencari tahu harga rumah itu? Kenapa kamu terus-terusan mengajak jual apartemen ini? Apa maksudmu? Bima berhenti sejenak, lalu tersenyum pahit. Maksud? Kamu bilang aku punya maksud? Tentu saja aku harus punya maksud. Kalau aku tidak penuh perhitungan, siapa lagi? Coba kamu lihat dirimu sendiri. Kamu pikir kamu bisa menipuku? Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak tahu? Suara Bima penuh amarah. Ibumu memanggilmu, membaliknamakan rumah itu, dan menyembunyikannya dariku. Kamu pikir semuanya akan beres? Kamu pikir aku bodoh? Udara mengental seperti jeli. Setiap kata yang diucapkannya menjadi pisau yang menusukku. Dia tahu,
Dia tahu segalanya. Bagaimana kamu tahu? Aku mundur. Suaraku bergetar. Siapa yang bilang? Bima sadar dia telah keceplosan, wajahnya berubah. Dia berusaha mengelak. Aku menduganya. Sikapmu dan ibumu terlalu mencurigakan. Bohong, teriakku. Air mata pecah. Tidak mungkin kamu bisa menduganya. Siapa yang bilang? Terpojok, Bima juga kehilangan akal sehatnya. Iya, aku tahu. Memangnya kenapa? Perempuan tua itu meremehkanku. Menganggapku orang kampung yang miskin, makanya dia takut menantunya akan merebut hartanya, lalu buru-buru mengalihkannya pada putrinya, kan? Kalian anggap aku ini apa di rumah ini? Guncangannya terlalu besar. 5 tahun pernikahan, 5 tahun cinta, ternyata di matanya, ibuku adalah perempuan tua itu. Dia tahu segalanya, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pernikahanku, cintaku, semuanya bohong. Aku berbalik, berlari ke kamar tidur, dan mengunci pintu. Di luar, ku dengar Bima menggedor pintu. Maya, buka pintunya, kita perlu bicara. Aku mengabaikannya. Aku terduduk di lantai, terisak, dan menelepon Dewi. Dewi. Aku terisak. Bima. Dia tahu segalanya. Soal balik nama itu. Dia. Di seberang telepon, Dewi diam dengan menakutkan. Maya. Suara Dewi sedingin es. Tenang dan dengarkan aku. Aku baru saja memastikan satu informasi lagi. Aku curiga mendengar ceritamu tentang suamimu, jadi aku minta tolong untuk menyelidiki lebih detail tentang asal-usul mereka berdua. Aku menahan napas. Hartono, nama asli Hartono, asalnya dari Jawa Barat. Suamimu, Bima, juga dari Jawa Barat. Itu kenapa, Maya? Dewi menarik napas dalam-dalam. Ibunya Bima, yaitu ibu mertuamu, dan ibunya Hartono, adalah kakak beradik. Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Ponselku jatuh dari tangan dan membentur lantai. Paman dan keponakan. Bima memanggil Hartono paman. 5 tahun pernikahanku, pertemuan kebetulan dengan Bima, semuanya adalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan sempurna untuk hari ini. Aku tidak tahu bagaimana aku melewati malam itu. Aku meringkuk di sudut kamar, mengunci pintu. Bima sempat menggedor pintu beberapa saat, lalu diam. Dia pasti tahu semuanya sudah terbongkar. Rumah menjadi sunyi senyap, dan keheningan itu lebih menakutkan daripada suara pertengkaran. Suamiku adalah keponakan dari orang yang mengincar harta ibuku. Hidupku adalah sebuah penipuan. Keesokan paginya, aku membuka pintu kamar. Bima tidak ada di rumah. Dia pergi. Mungkin tidak punya keberanian untuk berhadapan denganku, atau mungkin pergi menemui pamannya untuk membahas rencana selanjutnya. Rencana mereka hancur karena ibu membaliknamakan rumah senilai 15 miliar itu padaku. Sekarang aku mengerti mengapa ibu memperingatkanku tentang Bima. Jangan pernah bilang pada Bima. Ibu tahu hubungan mereka. Tapi sejak kapan beliau tahu? Sejak awal? Atau baru-baru ini? Dan jika tahu, mengapa beliau tetap menyerahkan diri pada Hartono? Kepalaku serasa mau pecah, tapi hanya satu pikiran yang jelas, aku harus menemui ibu. Entah ibu tahu atau tidak, beliau berada bersama seorang pembunuh, sendirian. Aku bergegas keluar rumah dan mengemudi ke apartemen di Bekasi. Hatiku terasa terbakar, aku harus membawa ibu keluar dari sana. Aku berdiri di depan pintu apartemen Hartono dan terus menekan bel, menggedor pintu. Ibu? Ibu? Buka pintunya, Bu. Setelah beberapa lama, pintu terbuka sedikit. Hartono. Dia masih dengan wajah ramah dan akademisnya. Melihatku, dia tampak terkejut. Aduh. Maya. Ada apa? Kenapa tidak telepon dulu sebelum datang? Dia tersenyum. Di mana ibuku? Aku mencoba menerobos masuk tanpa basa-basi. Hartono menghalangiku dengan lengannya, tapi tidak terlalu kasar. Sabar, sabar. Ibumu sedang tidak enak badan, cuaca lagi tidak menentu, tekanan darahnya agak naik. Tidak enak badan? Jantungku mencelos. Anda apakan ibuku? Kok bicaranya begitu? Hartono mengerutkan kening dengan ekspresi terluka.
Dia istri saya? Kalau bukan saya yang merawat, siapa lagi? Dia sedang istirahat di kamar. Kalau mau masuk, pelan-pelan saja. Dia menyingkir memberiku jalan. Apartemen itu gelap. Semua tirai tertutup. Padahal di luar terang benderang. Tercium bau obat herbal yang pekat, bercampur dengan bau yang tajam dan aneh, sangat tidak enak. Ibu terbaring di tempat tidur di kamar. Aku berlari menghampirinya. Pemandangan di depanku membuatku membeku. Ibu sangat kurus. Hanya dalam beberapa minggu, beliau terlihat sangat menyusut. Kulitnya menguning, kedua matanya cekung. Melihatku, ibu berusaha membuka mata, tetapi tampak sangat kesulitan. Maya, kenapa kamu datang? Suara ibu sangat lirih. Ibu, kenapa jadi begini? Aku berlutut di samping tempat tidur dan menggenggam tangan ibu yang dingin. Orang ini memberi ibu makan apa? Jangan sembarangan bicara, kata Hartono tegas dari ambang pintu. Saya sedang merebuskan obat herbal untuk ibumu. Semuanya bahan-bahan berharga seperti ginseng dan tanduk rusa. Beliau susah tidur dan gelisah, jadi saya merawatnya dengan sepenuh hati. Dia menunjuk mangkuk obat hitam yang masih mengepul di atas meja. Ibu tampak seperti orang yang sedang dalam pengaruh obat. Pikirannya tidak jernih. Bukan ibuku yang biasanya. Ibu, kita ke rumah sakit, aku berdiri. Tidak apa-apa. Ibu buru-buru menggenggam tanganku. Hanya sedikit lelah. Kamu pulang saja. Tidak mau. Aku akan di sini bersama ibu, atau aku bawa ibu pergi. Pulanglah, Maya. Suara ibu tiba-tiba, meskipun masih lemah, menjadi jelas dan mendesak. Ibu menatapku dengan tatapan memohon. Kalau kamu di sini, Pak Hartono jadi tidak leluasa merawatku. Pulanglah. Nanti kalau sudah baikan, ibu telepon. Hartono tersenyum puas. Nah, dengarkan kata ibumu. Biarkan beliau istirahat, ada saya di sini, tidak perlu khawatir. Nanti kalau ibumu sudah baikan, saya akan antar ke sana. Dia sedang mengusirku. Menggunakan ibu untuk mengusirku. Aku tahu tidak ada yang bisa kulakukan saat ini. Tanpa persetujuan ibu, aku tidak bisa membawanya paksa. Dia adalah suami sah ibu. Aku mundur ke arah pintu sambil menangis. Aku tidak berdaya. Ibu, istirahatlah. Besok aku datang lagi. Aku berbalik dan berjalan ke pintu. Ibu juga terhuyung-huyung, berpegangan pada dinding, mengikutiku untuk mengantar. Hartono berjalan tepat di belakang ibu, seperti mengawasi. Saat aku membungkuk untuk memakai sepatu, ibu tiba-tiba terhuyung dan memelukku erat, pelukan yang kurus dan lemah. Hartono berdiri tepat di samping, tersenyum menyaksikan pemandangan itu, dan di saat yang singkat itu, saat wajah ibu menyentuh telingaku, ibu berbisik dengan suara yang sangat kering dan jelas, yang hanya bisa ku dengar, jangan percaya siapapun, termasuk Bima. Pintu dibanting tertutup. Aku berdiri terpaku di koridor lift. Ibu telah memastikannya. Beliau tahu segalanya. Terkurung di kandang harimau, dikendalikan, dalam pengaruh obat. Tetapi beliau masih sadar dan memberiku peringatan. Ibu sedang berjuang, dan sekarang giliranku. Aku meninggalkan apartemen Hartono di Bekasi dengan perasaan hampa. Jangan percaya siapapun. Termasuk Bima. Peringatan terakhir ibu terus terngiang. Menusuk dagingku. Ibu tahu. Semuanya. Terkurung di kandang harimau, ditekan, dalam pengaruh obat, tetapi dengan sisa kesadarannya, beliau menyampaikan pesan padaku. Ibu berjuang sendirian, aku kembali ke apartemenku. Rumah itu kosong. Bima tidak ada. Barang-barangnya masih ada. Tetapi sejak pertengkaran semalam, dia menghilang. Mungkin tidak punya keberanian untuk berhadapan denganku, atau mungkin pergi menemui pamannya, Hartono, untuk merencanakan siasat berikutnya. Rencana awal mereka adalah agar Bima, sebagai suamiku, perlahan-lahan mengendalikanku dan merampas harta senilai 15 miliar itu. Tapi semua berantakan karena ibu membaliknamakan rumah itu atas nama tunggalku. Sekarang, setelah aku tahu hubungan mereka tidak akan membiarkanku begitu saja. Aku menelepon Dewi. Suaraku serak. Dewi? Ibuku. Sepertinya ibu dalam pengaruh obat. Badannya kurus kering, wajahnya pucat.
Tapi beliau berpesan agar aku waspada, bahkan pada Bima. Di seberang telepon, Dewi terdiam sejenak. Oke. Suara Dewi menjadi tajam. Sekarang semuanya masuk akal. Sandiwara 5 tahun. Suami bajinganmu itu dan paman iblisnya, sejak awal mereka mengincar harta ibumu. Aku harus bagaimana, Dewi? Aku harus menyelamatkan ibuku. Hartono mengendalikan ibu, aku menangis. Rasa tidak berdaya menghimpitku. Tenang, Maya, kata Dewi. Kita tidak bisa menyerbu ke sana sekarang. Pria itu suami sah ibumu. Kita tidak punya bukti dia memberi obat. Kalau kita gegabah, kita hanya akan membuat masalah dan dia bisa membawa ibumu ke tempat lain. Kami benar-benar menemui jalan buntu. Aku mondar-mandir di dalam rumah seperti binatang yang terkurung. Tiba-tiba, perutku terasa mual. Aku bergegas ke kamar mandi dan muntah. Selama beberapa hari, aku pikir ini karena stres, tapi perasaan ini sangat familiar. Di cermin, wajahku tampak pucat dan kuyu. Dan tiba-tiba satu pikiran melintas. Aku melihat kalender di dinding. Jadwal menstruasiku sudah terlambat lebih dari 10 hari. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari di bawah wastafel. Di sana ada test pack yang kusimpan untuk persediaan. Jantungku berdebar kencang. Saat sedang menunggu hasilnya, ponselku berdering dengan nomor tak dikenal. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara setenang mungkin. Halo, apakah ini dengan Mbak Maya, putri dari Ibu Ratna? Suara seorang perempuan muda terdengar ragu dan cemas. Iya, betul. Siapa ini? Nama saya Rina. Suara perempuan itu bergetar. Saya putri dari Ibu Wati, istri kedua Hartono. Dunia serasa berhenti berputar. Ibu Wati, istri kedua yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Bagaimana Anda bisa tahu nomor saya? Saya dengar ada orang yang bertanya-tanya tentang ibu saya dan pria itu di lingkungan lama kami. Saya pikir itu pasti dari pihak Mbak, kata Rina cepat. Jadi saya berusaha mencari kontak Mbak. Mbak Maya harus hati-hati. Pria itu iblis. Dia yang membunuh ibu saya. Aku berpegangan erat pada wastafel. Apa ada bukti? Tidak ada. Rina menangis. Itulah yang paling menyedihkan. Dia melakukan semuanya dengan sangat rapi. Dia juga mendekati ibu saya dengan ramah dan baik hati. Ibu saya juga dibuat percaya padanya. Dia juga memberikan obat herbal untuk menjaga kesehatan, dan perlahan-lahan ibu saya juga jadi linglung dan sering lelah, sama seperti istri pertamanya. Dan, suara Rina serak, begitu dia berhasil membaliknamakan sertifikat, dia menyebabkan kecelakaan itu. Dia penipu profesional dan pembunuh berdarah dingin. Mbak Maya, ibumu dalam bahaya, kata-kata Rina menjadi pukulan terakhir yang menghantamku. Saat itu, mataku tertuju pada test pack di atas wastafel. 2 garis. Sangat jelas. Aku hamil. Aku mengandung anak dari Bima, keponakan dari pria yang sedang merencanakan pembunuhan terhadap ibuku dan telah membunuh Ibu Wati. Kabar ini seharusnya menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupku, tetapi sekarang terasa seperti vonis mati. Mereka tidak hanya akan mengincar aku dan ibu, tetapi juga anakku yang belum lahir. Aku menutup telepon Rina. Kaki dan tanganku lemas. Berita kehamilan dan kesaksian tegas dari keluarga korban lain. Aku segera menelepon Dewi lagi. Dewi, aku berusaha agar suaraku tidak serak. Putri istri keduanya menelepon. Namanya Rina. Dia mengonfirmasi semuanya. Hartono membunuh ibunya. Dan, aku hamil. Di seberang telepon, hening. Bahkan Dewi yang selalu kuat dan tegas pun kehilangan kata-kata selama beberapa detik. Apa? Teriak Dewi. Kamu mengandung anaknya? Iya. Air mata mengalir. Ya Tuhan, Maya, Dewi terdengar marah sekaligus kasihan. Dengar, fakta bahwa kamu hamil, jangan pernah biarkan mereka tahu. Terutama Bima. Kalau dia tahu, dia akan menggunakan anak itu untuk mengancammu dan merebut rumah itu. Aku membeku. Benar juga. Beberapa minggu lalu, Maya bilang badannya lelah dan diam-diam membeli test pack, tapi kami belum memastikannya. Sekarang, begitu Hartono menyinggung soal itu,
Tulang punggungku terasa dingin. Tapi, potong Dewi, sekarang kita harus bergerak lebih cepat. Kesaksian Rina masih sebatas kesaksian. Kita butuh bukti. Bukti kuat untuk menjebloskan kedua bajingan itu ke penjara. Kamu punya uang? Pertanyaan Dewi membuatku bingung. Uang? Aku hanya punya gaji bulanan. Tidak bisa, kata Dewi. Kita butuh banyak uang. Ini bukan pekerjaan main-main. Kita harus menyewa detektif swasta profesional. Anggap ini investasi. Investasi untuk melindungi 15 miliar dan nyawa ibumu. Kamu tidak punya tabungan atau deposito? Tiba-tiba aku teringat deposito 300 juta rupiah yang kami kumpulkan selama beberapa tahun, masih atas namaku. Aku ragu untuk menyentuh uang itu, tapi sekarang tidak ada pilihan lain, ada sekitar 300 juta. Bagus? Cairkan semuanya, kata Dewi tegas. Aku kenal seseorang, mantan polisi, sekarang punya kantor detektif. Orangnya bisa dipercaya dan sangat ahli. Aku akan hubungi dia sekarang. Sore itu, Dewi membawaku ke sebuah kantor kecil di sebuah kompleks apartemen tua. Detektif yang dipanggil Pak Budi itu berwajah kaku dan tidak banyak bicara, tapi tatapannya sangat tajam. Kami menceritakan segalanya padanya. Tentang Hartono, dua istrinya, hubungan paman keponakan dengan Bima, dan tentang rumah itu. Tapi kami tidak berani menyebut angka 15 miliar, hanya mengatakan rumah bernilai besar. Dan fakta bahwa ibu sedang dikendalikan. Ternyata, Hartono dan Bima sudah saling kenal sejak lama. Ibu Bima adalah kakak perempuan Hartono. Beberapa tahun lalu, Hartono berjanji pada Bima akan memodali usaha jika Bima mau menuruti perintahnya untuk mendekati Maya. Jika dipikir-pikir sekarang, Bima sudah terlibat dalam rencana itu sejak lama. Pak Budi mendengarkan semuanya dan mengangguk. Kasus yang rumit, apa tujuan kalian? Kami butuh bukti, kataku. Bukti bahwa Hartono dan Bima berkomplot melakukan penipuan. Dan bukti bahwa dia menyekap ibu saya. Baik, Pak Budi menerima kasusnya, biayanya tidak akan sedikit. Kedua target harus diawasi 24 jam. Terutama Bima, dia kemungkinan adalah mata rantai terlemah. Aku menyerahkan uang pada Pak Budi. Hati ini sakit tapi ini satu-satunya harapan. 3 hari berlalu, 3 hari yang seperti neraka. Aku hidup dalam ketakutan. Memaksa diri makan demi anak di dalam kandungan, sambil terus mencemaskan ibu. Bima tidak pulang. Telepon datang dari Pak Budi. Sesuai dugaan, Bima sangat gelisah. Dia baru saja membuat janji bertemu Hartono di sebuah kafe terpencil di pinggir kota. Saya sudah di sini. Kami segera ke sana. Aku dan Dewi langsung melaju. Kami tidak berani masuk, hanya memarkir mobil di seberang jalan dan mengintip dengan teropong kecil yang dibawa Dewi. Pak Budi sudah duduk di meja terdekat, berpura-pura membaca koran. Aku melihat Bima. Dia tampak kuyu, rambutnya acak-acakan. Tak lama, Hartono tiba. Masih dengan penampilan tenang dan akademisnya, dia menepuk bahu Bima dan memesan minuman. Mereka berbicara selama hampir 1 jam. Dari jauh kami tidak bisa mendengar apa-apa, hanya melihat Bima sesekali memegang kepala atau memukul meja pelan. Hartono selalu tampak tenang, menenangkan dan membujuknya. Malam itu, Pak Budi bertemu kami di tempat lain. Dia memberikan sebuah alat perekam kecil dan beberapa foto close-up. Keduanya sangat berhati-hati, kata Pak Budi, bicaranya pelan, memilih tempat duduk dekat air mancur. Tapi bagian terpentingnya berhasil saya rekam. Pak Budi memutar rekamannya. Di antara suara air, terdengar suara Bima yang tajam dan putus asa. Tapi Maya sudah tahu semuanya. Katanya temannya, Dewi, yang menyelidikinya. Rencana 5 tahun kita gagal total. Lalu terdengar suara dingin Hartono. Kenapa panik begitu? Cuma karena satu perempuan. Waktu aku membereskan 2 perempuan sebelumnya, tidak begini. Kalau dia tahu memangnya kenapa? Apa dia punya bukti? Jantungku serasa diremas. 2 perempuan sebelumnya, dia mengakuinya sendiri. Suara Bima terdengar lagi. Tapi sekarang rumahnya atas nama Maya. Ganti rugi 15 miliar juga sebentar lagi cair. Kalau Maya tidak mau tanda tangan, kita kehilangan semuanya, Paman. Dia akan tanda tangan, suara Hartono penuh keyakinan.
Kamu suaminya, dan dia berhenti sejenak. Kalau dia sampai hamil anakku, lebih bagus lagi. Pulanglah, bujuk dia dengan kata-kata manis. Manfaatkan cintanya, manfaatkan anak itu, buat dia menandatangani surat kuasa. Kalau tanda tangannya sudah didapat, semuanya akan kembali seperti semula. Perempuan tua itu ada di tanganku. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku terduduk lemas di kursi. Mereka tahu, sampai informasi pembangunan kembali senilai 15 miliar. Dan mereka menduga kehamilanku. 5 tahun pernikahanku adalah sebuah rencana yang diperhitungkan sampai setiap sennya. Suami yang kucintai, Bima, menyebutku perempuan itu dan berencana menggunakan anaknya sendiri untuk menipuku. Buktinya sangat jelas. Bima bukan sekadar kaki tangan. Dia adalah bagian inti dari rencana itu. Dia mendekatiku, menikahiku, hidup bersamaku selama 5 tahun. Semuanya untuk hari ini. Aku menyerahkan rekaman itu pada Pak Budi. Apa sekarang kami bisa melapor ke polisi? Pak Budi menggeleng. Masih kurang. Ini hanya bukti mereka berkomplot. Mereka belum melakukan apa-apa padamu. Secara hukum, Hartono masih suami sah ibumu. Mereka akan bilang ini konflik keluarga. Mereka akan menyangkal, kita butuh bukti mereka akan menjalankan kejahatan. Beberapa hari berikutnya bagai mimpi buruk. Aku tidak bisa menghubungi ibu. Setiap kali aku menelepon ponsel ibu, selalu Hartono yang menjawab, ibumu sedang pergi fisioterapi. Sedang tidur. Pergi ke pengajian dengan teman-temannya. Alasan yang mulus dan sempurna, aku tahu dia berbohong. Dia benar-benar mengisolasi ibu dari dunia luar. Aku dan Dewi kembali ke apartemen di Bekasi. Pintu terkunci dari dalam. Saat kami menggedor, tetangga menatap dengan cemas tapi tidak ada yang berani ikut campur. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Saat aku hampir putus asa, telepon datang dari Pak Budi. Suaranya sangat cemas. Mbak Maya, saya menemukan fakta yang sangat serius. Tolong dengarkan dengan tenang. Jantungku mencelos. Ada apa? Saya menggunakan koneksi untuk memeriksa perusahaan asuransi. Hartono, bajingan itu, telah mendaftarkan asuransi jiwa untuk ibumu. Atas nama Ibu Ratna. Saya sudah memeriksa detail polisnya. Penerima manfaatnya adalah Hartono, dan baru didaftarkan 10 hari yang lalu. Nomor polisnya cocok dengan pemberitahuan di email ibu Mbak, dan dia juga sudah memesan 2 tiket pesawat pulang pergi ke Bali. Tanggal keberangkatannya 14 Agustus. Asuransi? Iya, asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah, suara Pak Budi menajam, baru didaftarkan 3 hari lalu, dan satu-satunya penerima manfaat adalah Hartono. Seluruh tubuhku mendingin. Istri kedua. Pola Ibu Wati terulang. Mendaftarkan asuransi, dan selanjutnya, adalah kecelakaan. Dan ada lagi, lanjut Pak Budi. Saya sudah memeriksa sistem pemesanan, dia memesan 2 tiket pesawat pulang pergi ke Bali, atas nama Ibu Ratna dan dirinya. Keberangkatannya lusa, untuk perjalanan selama seminggu, saya sudah memeriksa detail polisnya, penerima manfaatnya adalah Hartono, dan baru didaftarkan 10 hari yang lalu. Nomor polisnya cocok dengan pemberitahuan di email Ibu Mbak, dan dia juga sudah memesan 2 tiket pesawat pulang pergi ke Bali. Tanggal keberangkatannya 14 Agustus. Ke Bali, aku tidak mengerti, membuat alibi, jelas Pak Budi. Setelah melakukan kejahatan, dia akan mengklaim bahwa mereka sedang berlibur bersama dengan tiket pesawat itu. Dia akan membuatnya seolah-olah kecelakaan naas terjadi di tempat yang jauh, sama seperti yang dilakukannya pada Ibu Wati. Wanita itu juga mengalami kecelakaan lalu lintas saat dalam perjalanan ke puncak bersamanya. Ya Tuhan! Dia mau membunuh ibuku. Teriakku. Kita harus segera lapor polisi. Tunggu dulu, potong Pak Budi. Ada yang sangat aneh. Saya sudah menempatkan orang di apartemen Bekasi 24 jam. Tapi selama beberapa hari tidak ada yang keluar masuk. Lampunya mati, dan tetangga bilang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apa maksud Anda? Ibumu tidak ada di sana. Apa? Dia membawa ibumu ke tempat lain? Rasa takut yang luar biasa menyergapku. Kemana? Dia membawa ibuku kemana?
Aku dan Dewi bergegas ke apartemen di Bekasi. Kami menggedor pintu, tetangga merasa terganggu dan menghubungi keamanan, tapi tidak ada yang membuka. Aku menelepon ibu seperti orang gila. Masih Hartono yang menjawab, tapi kali ini suaranya sangat aneh. Maya, ibumu terlalu lelah, dia ingin istirahat beberapa hari di rumah lamanya di Tebet. Jangan datang, biarkan dia istirahat. Dia berbohong. Dia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Aku dan Dewi segera melaju ke pusat dari semua kejahatan ini, rumah tua di Tebet. Aku membuka pintu dengan kunciku. Rumah terasa dingin, tidak ada jejak manusia, tidak ada tanda-tanda keberadaan ibu. Aku berlari ke lantai 2, tempat aku menemukan rahasia 180 meter persegi itu. Masih sama, hanya perabotan tua berdebu. Aku putus asa, ibu hilang. Dia telah mendaftarkan asuransi, membuat tiket palsu. Dia menyembunyikan ibu di suatu tempat dan sekarang akan bertindak. Saya sudah memeriksa detail polisnya, penerima manfaatnya adalah Hartono, dan baru didaftarkan 10 hari yang lalu. Nomor polisnya cocok dengan pemberitahuan di email ibu Mbak, dan dia juga sudah memesan 2 tiket pesawat pulang pergi ke Bali. Tanggal keberangkatannya 14 Agustus. Aku terhuyung-huyung ke kamar tidur lama ibu di lantai 1, dan aku melihatnya. Di atas meja rias tua, di samping botol-botol lotion ibu yang sudah kering, tergeletak botol obat tekanan darah tinggi yang harus diminum ibu setiap hari. Obatnya hampir utuh, hanya kurang 1 butir dari beberapa minggu lalu. Ibuku tidak akan pernah pergi kemanapun, bahkan untuk semalam, tanpa botol obat ini. Tiket ke Bali itu palsu, kebohongan tentang istirahat juga palsu. Ibu tidak pergi secara sukarela. Beliau diculik, Hartono menyekap ibu di suatu tempat dan sedang mempersiapkan segalanya untuk pembunuhan yang sempurna. Aku berdiri terpaku di sana, menggenggam erat botol obat ibu, keringat dingin membasahi tubuh, ibu hilang. Hartono, iblis berkedok guru, menyekapnya. Aku segera menelepon Pak Budi, dan terisak. Ibuku benar-benar hilang. Dia menyembunyikan ibu. Obat tekanan darah ibu masih di rumah. Di seberang telepon, Pak Budi terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, dia tidak akan langsung bertindak. Dia sudah mendaftarkan asuransi, membuat tiket palsu, tapi dia belum mendapatkan hal terpenting. Uang ganti rugi. Dan untuk mendapatkannya, dia butuh tanda tanganmu. Karena rumah itu atas namamu, lalu apa yang akan dia lakukan? Dia akan menggunakan ibumu untuk mengancammu, memaksamu menandatangani dokumen. Dia harus mengumpulkan kamu dan ibumu di satu tempat, dan mereka harus bertemu untuk finalisasi rencana terakhir. Otaknya hanya 2 orang itu, kata Pak Budi, aku yakin mereka akan kembali ke rumah di Tebet, itu pusat segalanya. Sepi, tidak ada yang peduli, mereka akan berdiskusi di sana. Maksud Anda? Kamu punya kuncinya, kan? Kamu harus kembali ke sana sekarang. Aku akan berikan alat penyadap super kecil. Kamu harus segera memasangnya di ruang tamu lantai 1. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk menangkap basah mereka merencanakan pembunuhan. Seluruh tubuhku gemetar ketakutan, tapi memikirkan ibu, aku mengertakkan gigi, akan kulakukan. Aku bertemu orang suruhan Pak Budi di ujung gang dan menerima sebuah alat sekecil kancing. Lalu aku kembali ke rumah 180 meter persegi itu. Tanganku begitu gemetar sampai beberapa kali salah memasukkan kunci. Aku memasang alat penyadap di bawah sofa tua. Sesuai instruksi, aku hendak pergi, tapi saat memegang gagang pintu, aku berhenti. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Mendengarkan dari jauh bisa jadi tidak jelas. Aku harus tetap di sini dan mendengarnya dengan telingaku sendiri. Aku mengendap-endap menaiki tangga kayu. Dan di lantai 2, aku bersembunyi di balik lemari tua yang lapuk di sudut. Meringkuk. Dari sini, aku bisa mendengar semua pergerakan di lantai bawah. Aku mematikan ponsel, menahan napas, dan menunggu. Dalam kegelapan dan debu, waktu terasa berjalan lambat, aku hampir pingsan karena takut. Tengah malam, ku dengar suara kunci dan pintu terbuka. 2 orang masuk, mereka tidak menyalakan lampu, hanya menggunakan cahaya redup dari senter ponsel. Aku mengenali 2 siluet itu, Bima dan Hartono. Jantungku serasa mau meledak,
Mereka duduk di ruang tamu tepat di bawahku. Suara dingin Hartono terdengar. "Sudah kamu telepon dia?" Setelah hening sejenak, terdengar suara Bima yang bergetar. "Paman, aku, bagaimanapun dia istriku." "Dan dia?" "Apa?" bentak Hartono. Tidak ada lagi penampilan ramahnya. "Bodoh. Kamu masih pikir ada jalan keluar? Maya itu sudah tahu semuanya. Dia dan temannya itu sudah menyelidiki sampai ke mantan istriku. Kamu pikir dia akan memaafkanmu? Sekarang rumah senilai 15 miliar itu atas namanya. 15 miliar, kalau kamu tidak ambil, kamu akan kehilangan semuanya. 5 tahun usahaku akan sia-sia." Bima masih diam. "Katanya dia hamil anakmu?" tanya Hartono. Aku membeku di tempat. "Bagaimana dia tahu?" "Aku tidak tahu," suara Bima lemah. "Tidak tahu?" Hartono tertawa sinis. "Aku tahu. Aku suruh orang membuntutinya. Aku lihat dia beli tes pack. Dia hamil, kan? Itu kelemahannya, tapi sekaligus duri dalam daging. Kalau sampai anaknya lahir, urusannya makin rumit. Besok kamu harus pancing dia ke peternakan di puncak." "Peternakan di puncak? Ke sana untuk apa?" Bima tergagap. "Dibereskan," kata Hartono enteng. "Perempuan tua itu ada di sana. Sudah beberapa hari kuberi obat tidur, lemas seperti anjing. Kamu telepon Maya, bilang kamu menyesal, mau mengembalikan ibunya, dan ingin bertemu bertiga untuk minta maaf. Dia pasti datang karena khawatir dengan ibunya. Lalu? Aku akan menunggu di sana." Suara Hartono penuh kegilaan. "Begitu dia datang, aku akan paksa dia tanda tangan surat kuasa atau akta jual beli. Setelah tanda tangan, peternakan itu sudah lama tidak ada yang datangi. Dorong saja kedua ibu dan anak itu ke dalam sumur kering. Siapa yang akan tahu? Hanya kecelakaan. Kamu akan jadi suami dan menantu yang berduka karena kehilangan istri dan mertua tiba-tiba. Dan kamu," dia menepuk bahu Bima, "akan mewarisi semuanya." Di lantai atas, aku membekap mulut dengan kedua tangan, menahan jeritan. "Mereka berencana membunuhku, ibuku, dan bahkan anak di dalam kandunganku." Suara Bima bergetar. Pertanyaan yang menyiratkan sisa-sisa penyesalannya. "Anaknya? Tidak ada anak," geram Hartono. "Telepon dia dengan ponselku, pancing dia. Kalau kamu tidak bisa, kamu juga ikut masuk ke sumur itu." Kudengar Bima dengan tangan gemetar menekan nomor. Ponselku yang dalam mode senyap, menyala di dalam saku. Bima sedang meneleponku. Aku bahkan tidak bisa bernapas. Mereka duduk sebentar lagi, lalu mengunci pintu dan pergi. Aku terhuyung-huyung keluar dari persembunyianku. 5 tahun pernikahan, anak di dalam kandungan, suamiku, semuanya adalah sandiwara yang dirancang untuk membunuhku dan merampas hartaku. Aku tahu rencananya. Besok, peternakan di puncak, ibu ada di sana. Aku terhuyung-huyung keluar dari persembunyianku di loteng lantai 2. Seluruh tubuhku gemetar. Rencana mereka terlalu kejam. Membunuhku, ibuku, dan bahkan anakku yang belum lahir. Peternakan di puncak, sumur kering. Kata-kata itu menusuk kepalaku. Tidak ada waktu untuk takut lagi. Aku harus bertindak. Aku berlari menuruni tangga dan keluar dari rumah di Tebet. Fajar sudah dekat. Dan langit Jakarta mulai berwarna kelabu. Aku tidak berani menelepon Pak Budi. Takut disadap, takut tidak ada waktu. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Ibu ada di sana. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Dewi. Suaraku serak. "Dewi, aku tahu di mana ibu. Di sebuah peternakan tua di puncak. Mereka, Hartono dan Bima, mau membunuhku dan ibu di sana. Hari ini, kamu telepon Pak Budi, suruh siapkan polisi untuk menyergap. Aku harus ke sana sekarang." "Gila!" teriak Dewi dari seberang telepon. "Kamu tidak boleh pergi sendirian. Tunggu polisi, Maya. Dengarkan aku menutup telepon. Aku tidak bisa menunggu. Bagaimana jika mereka mengubah rencana selagi aku menunggu? Bagaimana jika mereka bertindak lebih cepat pada ibu?" Aku menelepon Rina, putri malang dari Ibu Wati. "Rina, aku tahu tempatnya. Sebuah peternakan di puncak. Pria itu menyekap ibuku di sana dan memancingku untuk membunuh kami berdua. Bisakah kamu menemaniku?" Di seberang telepon, Rina terdiam sejenak,
Lalu dengan suara tegas penuh kebencian, dia berkata, "Aku ikut. Aku tahu orang tua itu punya peternakan tua di dekat sana. Aku akan ke sana. Kita bertemu di pertigaan." Rina menentukan tempat pertemuan. "Cepatlah, kami bertemu saat fajar menyingsing." Rina datang dengan motor tua, mengenakan helm yang menutupi wajahnya. Melihatku, dia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. "Naik." Saya tahu jalannya. Aku naik ke boncengan dan memeluk Rina erat, dua perempuan yang disakiti oleh Hartono, melaju menembus kabut pagi. Perjalanan ke puncak terasa panjang dan dingin. Aku hanya bisa berdoa agar Dewi dan Pak Budi berhasil menghubungi polisi tepat waktu. Hampir 2 jam kemudian, Rina berbelok ke sebuah jalan tanah kecil yang menanjak, masuk jauh ke dalam perbukitan terpencil. "Di sini," bisik Rina sambil menunjuk sebuah bangunan tua beratap genteng merah yang tersembunyi di antara pepohonan lebat. Kami menyembunyikan motor di semak-semak dan mengendap-endap mendekat. Gerbang besi berkarat itu terkunci. Rina tanpa ragu menyelipkan tubuhnya melalui celah di pagar kawat. Aku mengikutinya. Saat membungkuk, perutku yang sedang hamil terasa sedikit nyeri. Peternakan itu sunyi senyap dan menyeramkan. Ada satu bangunan utama dan beberapa gudang reot, dikelilingi rumput liar. "Ibu," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Kami memeriksa gudang satu persatu. Semuanya terkunci dengan gembok berkarat. Saat tiba di gudang terakhir yang tersembunyi di balik pohon rindang, aku mendengar suara, erangan yang sangat lemah. "Ibu," teriakku sambil menggedor pintu kayu yang lapuk. "Ibu di dalam." "Maya." Suara ibu terdengar sayup-sayup, seolah dari dalam tanah. "Rina, ibu ada di dalam sini." Aku dan Rina mengerahkan seluruh tenaga. Kami menemukan balok kayu di dekat sana dan terus memukul gembok. Gembok tua itu hancur dan pintu terbuka. Di dalam gelap dan bau busuk, ibu terbaring di atas ranjang lipat tua. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus kering. Kedua tangannya diikat seadanya ke rangka tempat tidur. Beliau tampak linglung, tapi masih mengenaliku. "Maya." Ibu menangis. Bagaimana kamu bisa ke sini?" "Ini jebakan." "Lari. Cepat." "Tidak, Bu. Aku datang untuk menyelamatkan ibu." Aku berlari dan melepaskan ikatan ibu. Rina membantu memapah ibu berdiri. Tubuh ibu seringan bulu karena kelaparan dan obat-obatan. "Lari," bisik ibu, tenaganya seolah habis. Aku dan Rina memapah ibu. Saat kami terhuyung-huyung keluar dari gudang, tiba-tiba, sinar lampu mobil yang terang menyorot lurus ke wajah kami. Sebuah truk tua yang entah dari mana, berhenti mendadak tepat di depan kami. Pintu mobil terbuka dan Hartono turun. Dia tidak terlihat terkejut sedikit pun. Dia tersenyum gila. "Bagus. Sudah kuduga. Ternyata kamu lebih pintar dari yang kukira. Datang sendiri ke dalam jebakan." Di tangan Hartono tergenggam sebuah senapan laras ganda yang hitam dan berat. Dia mengarahkannya lurus ke arah kami. "Kamu juga datang, Rina." Dia mengenali orang yang bersamaku dan tertawa sinis. "Bagus. Bagus sekali. Hari ini kubereskan kalian semua sekaligus. Ibumu, Wati, pasti sudah menunggumu di alam baka. Bajingan." "Iblis," teriak Rina dengan mata memerah. Dia kehilangan akal sehatnya dan menerjang Hartono. "Kamu yang membunuh ibuku. Perempuan bodoh," geram Hartono. Dia tidak menembak. Dia memukul bahu Rina dengan gagang senapan. Rina menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. "Rina," teriakku. "Sekarang giliranmu." Hartono memutar senapannya dan mengarahkannya ke perutku. Dia melihat perutku yang sudah mulai membuncit. "Tanda tangani akta jual beli ini. Cepat. Atau kubuat lubang di perutmu dan kita lihat seperti apa rupa anak dari keponakan bodohku itu." Aku membeku di tempat, dia tahu. Dia tahu aku hamil. "Ibu. Ibu." Aku mundur sambil memeluk ibu. "Ibu." Di tengah kebingungannya, mengerahkan tenaga. "Maya, jangan tanda tangan. Jangan takut, nak. Diam kau rubah tua." Geram Hartono sambil mengarahkan senapan pada ibu. "Mau tanda tangan? Atau kulihat perempuan ini kutembak mati di depanmu?"
Dia melempar setumpuk kertas dan pulpen ke tanah. Tanda tangan. Kalau kau tanda tangan, kalian berdua akan kukirim ke sisi ayahmu dengan tenang. Aku gemetar hebat. Entah aku tanda tangan atau tidak, dia akan membunuh kami. Tapi aku harus mengulur waktu. Aku berdoa agar polisi segera datang. Dengan tangan gemetar, aku membungkuk untuk mengambil pulpen. Cepat, desaknya. Saat itu, nyiing. Nyiing. Dari kejauhan, terdengar suara sirene, semakin lama semakin dekat. Di antara dedaunan, tampak kilatan lampu rotator biru dan merah. Polisi. Dewi berhasil. Wajah Hartono berubah. Dia panik. Dia tidak menyangka polisi akan datang secepat ini. Dia sadar dirinya telah terkepung. Sialan. Geramnya. Dalam kegilaannya, dia menarikku. Satu tangan mencekik leherku, tangan yang lain menodongkan laras senapan yang dingin ke pelipisku. Semua mundur. Atau perempuan ini kutembak mati. Teriaknya ke arah gerbang depan. Tempat mobil polisi menyinari. Dia menjadikanku sandera dan berjalan mundur. Dia menyeretku ke arah belakang gudang. Ke tempat sumur kering yang disebutkannya. Polisi, jatuhkan senjata. Anda sudah terkepung. Suara dari pengeras suara menggema. Di tengah kekacauan itu, Rina, menahan sakit, bangkit. Dia tidak berteriak. Dia memeluk kaki Hartono erat. Lepaskan, lepaskan. Dia kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, duar, suara tembakan yang memekakkan telinga. Dia menarik pelatuknya. Peluru meleset tipis dari telingaku. Karena tarikan Rina dan suara tembakan, aku kehilangan keseimbangan. Hartono berusaha melepaskan Rina, mendorongku. Aku terjatuh ke belakang. Punggungku tidak menyentuh tanah. Perutku membentur batu-batu kasar di pinggir sumur dengan keras. Rasa sakit yang merobek isi perut, yang belum pernah kurasakan seumur hidup, menyergapku. Bukan sekadar sakit. Rasanya seperti ada sesuatu yang hancur dari dalam. Aku melihat ke bawah. Darah mengalir, membasahi gaun yang kupakai, mengubahnya menjadi merah. Polisi menyerbu dari segala arah. Mereka melumpuhkan Hartono yang sedang bergulat dengan Rina. Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi, hanya melihat sosok ibuku dengan wajah ngeri, merangkak ke arahku, anakku, Maya. Darah. Tolong selamatkan anak saya. Aku meletakkan tangan di perutku. Dan aku kehilangan kesadaran. Aku terbangun di tengah bau desinfektan yang pekat. Cahaya putih rumah sakit menyilaukan. Segalanya tampak buram. Dewi tertunduk di samping tempat tidurku. Bahunya berguncang. Dewi, suaraku serak. Dewi terkejut dan mengangkat kepala. Matanya bengkak. Maya, kamu sadar. Kamu sadar. Dokter. Dokter. Dewi menggenggam tanganku erat. Dokter bilang kamu sudah melewati masa kritis. Kamu kehilangan banyak darah. Ingatan menyakitkan itu kembali. Sumur, batu, darah. Aku buru-buru meraba perutku. Rata? Anakku. Aku sudah tahu jawabannya, tapi aku menatap Dewi dan bertanya, di mana anakku? Dewi terisak, menggenggam tanganku dan menggeleng. Maya. Maaf, benturannya terlalu keras saat kamu jatuh. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Baru 3 bulan. Aku memejamkan mata, air mata tidak keluar. Hati ini hampa. Rasa sakitnya terlalu besar sampai aku tidak merasakan apa-apa. Anakku yang belum sempat melihat dunia. Meskipun darah seorang penipu, dia adalah anakku. Dia telah pergi. Ibu? Tanyaku dengan suara linglung. Ibumu di kamar sebelah. Sedang dalam pemulihan, kata Dewi cepat. Dokter bilang beliau hanya sangat lemah karena terlalu lama mengonsumsi obat penenang dosis tinggi, nyawanya tidak terancam. Bima, Hartono? Hartono sudah ditangkap, tertangkap basah, kata Dewi. Tidak ada celah untuk lolos. Bima. Dewi ragu-ragu dengan ekspresi rumit. Bima juga di sini. Terluka. Saat itu, pintu kamar terbuka dan ibu, dipapah perawat, masuk dengan baju rumah sakit. Masih tampak lemah, tapi tatapan matanya kembali tajam seperti dulu. Melihatku,
Ibu berlari dan memelukku erat. Maya, anakku. Ibu terisak. Maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Maafkan ibu, nak. Bukan salah ibu, aku ikut menangis. Ibu dan anak berpelukan. Rasa sakit kehilangan bercampur dengan kebahagiaan bertemu kembali. Pintu terbuka lagi dan 2 orang polisi masuk. Di belakang mereka, Bima. Tangannya diperban, wajahnya lebam. Dia menatapku, tapi tidak berani mengangkat kepala karena rasa bersalah. Polisi itu berkata, Mbak Maya, kami perlu mengambil keterangan. Karena Anda sudah siuman, ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Aku mengangguk. Hartono kami tangkap. Selain bantuan dari teman Mbak Maya, polisi itu menunjuk Dewi, ada juga laporan dari Pak Bima. Aku membeku. Ibu juga. Bima? Bima? Dengan kepala tertunduk, berkata lemah, malam itu setelah kami bicara di rumah Tebet, Paman Hartono kembali ke peternakan. Dan dia berubah. Dia bilang rencana 5 tahunku bodoh. Dia akan membereskan ketiga perempuan itu sendiri. Dia tidak percaya padaku lagi. Dia memukulku dan mengurungku di gudang lain. Rencananya, setelah semuanya selesai, dia juga akan membunuhku. Bima mengangkat kepala. Air mata mengalir. Aku menemukan ponsel lama yang kusembunyikan. Lalu aku menelepon 112. Aku melaporkan alamat peternakan itu sebelum dia kembali. Maya, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Ibu tiba-tiba angkat bicara. Suaranya lemah, tapi anehnya tegas. Kamu melapor ke polisi bukan karena kamu menyesal, tapi karena kamu dikhianati olehnya. Kamu tetap kaki tangan penipuannya. Bima terdiam, menunduk, dan gemetar. Ibu menatap polisi itu. Bapak-bapak polisi, sekarang saya akan menceritakan semua kebenarannya. Motif sebenarnya, Hartono. Ibu memulai ceritanya. Tentang dendam 30 tahun. Tentang kakak Hartono yang seorang koruptor di perusahaan yang sama dengan ayah. Saat ayah menemukan faktanya, kakaknya itu panik. Mencoba membakar buku besar untuk menghilangkan bukti, tapi malah tidak sengaja membakar gudang dan tewas di dalamnya. Hartono yang saat itu masih muda, sangat yakin bahwa ayah telah mencelakai kakaknya untuk membungkamnya. Dan bersumpah akan membalas dendam pada keluarga kami. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam menyelidiki, kata ibu. Dia tahu tentang rumah itu, dan menggunakan keponakannya sendiri, Bima, untuk mendekati putriku. Merancang sandiwara selama 5 tahun. Aku menoleh pada Bima. Dia tidak membantah. Sandiwara 5 tahun itu benar adanya. Lalu rencana ibu? Tanyaku dengan suara bergetar. Balik nama itu? Sejak kapan ibu curiga padanya? Ibu tersenyum pahit. Senyum lelah tetapi penuh kebanggaan seorang veteran. Di hari pernikahan, aku dan Dewi terperangah. Waktu makan di rumahnya, kata ibu, saat dia mengangkat gelas untuk bersulang. Kerah kemejanya terbuka dan aku melihat bekas luka bakar lama di lehernya. Aku langsung ingat, itu bekas luka yang didapatnya saat kebakaran gudang dulu, waktu dia mencoba menyelamatkan kakaknya. Aku sadar dia adalah Hartono, adik dari musuh lama kami. Aku sadar jodoh ini adalah sebuah jebakan. Ibu menggenggam tanganku. Aku sengaja buru-buru membaliknamakan rumah itu padamu sebelum pernikahan. Aku harus mengamankan harta itu dari cengkeramannya. Karena aku tahu dia mengincarnya. Lalu soal ibu yang seperti dalam pengaruh obat? Ibu menggeleng. Itu akting. Aku tahu kalau aku tidak menunjukkan kelemahan, dia tidak akan percaya padaku. Obat yang diberikannya, aku pura-pura minum lalu kumuntahkan. Dan obat tekanan darahku punya efek samping mengantuk, jadi kugunakan itu untuk berpura-pura linglung, seolah-olah dikendalikan. Aku harus menipunya agar dia percaya aku yang memegang kendali, dan aku butuh waktu untuk mencari cara melindungimu. Ibu menatapku. Peringatan di apartemen itu sengaja. Aku juga tidak yakin apakah Bima ada di pihaknya. Jadi aku harus membuatmu curiga juga pada Bima. Sampai Dewi menyelidiki dan mengungkapkannya. Aku juga tidak tahu kalau dia keponakannya. Semua kebenaran terungkap. Rencana balas dendam 30 tahun, sandiwara 5 tahun, dan rencana seorang ibu tua untuk melindungi putrinya. Seminggu kemudian, aku keluar dari rumah sakit.
Kesedihan kehilangan anak masih menghimpit dada setiap malam, tapi aku tidak hancur. Aku tidak boleh hancur. Kami mendengar kabar baru. Hartono, karena tidak ada bukti pembunuhan langsung dan kasus Ibu Wati sudah terlalu lama untuk diselidiki ulang, hanya dikenai pasal penganiayaan, penyekapan ilegal, dan ancaman pembunuhan. Dia menyewa pengacara hebat, dan entah bagaimana, dibebaskan dengan jaminan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dia bebas, setidaknya untuk sementara. Aku dan ibu kembali ke titik awal semua tragedi ini, rumah petak di Tebet, 180 meter persegi, 15 miliar. Sekarang rumah ini milikku, dan bentengku. Ibu memberiku sebuah kotak besi tua berkarat, ini berkas-berkas peninggalan ayahmu tentang kasus kebakaran dan penggelapan dulu. Beliau menyimpannya untuk berjaga-jaga. Beliau sudah menduga keluarga Hartono tidak akan tinggal diam. Sekarang saatnya kamu menggunakan ini. Di dalamnya ada buku besar asli yang membuktikan kakak Hartono melakukan penggelapan, surat-surat tulisan tangan, dan laporan hasil investigasi polisi yang menyatakan kebakaran itu adalah kecelakaan akibat korsleting listrik, dan kakaknya itu dalam kepanikan membakar dirinya sendiri saat mencoba menghilangkan bukti. Ayahku sepenuhnya tidak bersalah. Suatu sore, Bima datang menemuiku. Dia kurus kering, wajahnya kuyu. Dia berlutut di depanku di tangga teras. Maya, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku dibutakan oleh uang dan dendam Paman Hartono. Aku tulus mencintaimu, tapi aku tidak bisa melawan keserakahan. Aku akan menyerahkan diri. Aku akan mengungkap semuanya. Tolong maafkan aku. Aku menatap pria yang kucintai selama 5 tahun. Ayah dari anakku yang telah tiada. Air mata mengalir, tapi hatiku sudah mati. Kamu akan dituntut sebagai kaki tangan, kataku dengan suara tenang yang menakutkan. Kita bercerai. Bima menunduk, bahunya berguncang. Dia tahu tidak ada yang bisa dikembalikan. Dia bangkit perlahan dan pergi, bayangannya memanjang di halaman tua. Aku memegang map berkas ayah. Ibu datang dan menggenggam tanganku. Mulai sekarang, ini pertarunganmu. Maya, kamu harus kuat. Aku mengangguk. Aku kehilangan anak, kehilangan suami, tapi aku punya ibu, punya kebenaran, dan punya keadilan yang harus kurebut kembali. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Rina. Rina, aku punya bukti kasus lama itu. Lalu aku menelepon pengacaraku, teman Dewi. Ya, kita mulai sekarang. Saya ingin menuntut Hartono. Bukan hanya pasal penyekapan. Saya ingin membuat kasus Ibu Wati dibuka kembali. Saya ingin dia membayar semua perbuatannya. Aku melangkah keluar rumah, menghirup dalam-dalam udara Jakarta. Langit kembali cerah, pertarungan di pengadilan akan panjang, tapi aku tidak akan mundur. Ini adalah pertarungan untuk merebut kembali keadilan. Untukku, untuk ibu, untuk Ibu Wati dan putrinya, dan untuk anakku yang tidak sempat melihat dunia. Cerita hari ini sampai di sini. Jika Anda merasa cerita hari ini bermakna dan ingin melihat lebih banyak cerita yang menyentuh dan mendalam di masa depan, silakan tekan tombol suka dan berlangganan di kanal pilihan Anda. Aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.